Fernand Vellenberg, penguasa muda Wangsa Vellenberg, keluarga paling makmur di Angkatan Darat dan Kekaisaran, adalah seorang siswa di Departemen Sihir Akademi Kekaisaran. Ia berasal dari keluarga berpendidikan tinggi yang solid. Terlebih lagi, ia terlahir kaya. Hidup memberinya segalanya sejak awal. Terobsesi dengan uang, ia memberitahu semua orang bahwa tidak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada uang tunai. Ia biasa menghabiskan hari-harinya berbicara dengan para pedagang, sambil berbicara. Begitulah istilahnya. Ia bahkan menghabiskan waktunya untuk memarahi orang-orang malang yang tidak bisa mencapai target mereka. Yang, omong-omong, selalu ia harapkan akan berlipat ganda. Namun seperti kata pepatah, masalah datang entah dari mana. Suatu hari, ia berbicara dengan seorang pelayan tentang seorang pedagang yang tidak banyak mengalami kemajuan. Meskipun pedagang itu mengaku penjualannya telah meningkat pesat. Fernand setuju, tetapi tetap merasa itu belum cukup. Dan saat itu, tiba-tiba, pedagang itu tersambar petir. Begitu saja, guncangannya begitu hebat hingga ekspresinya berubah. Dan tepat pada saat itu, ada jiwa yang menghampirinya. Ia bertanya siapa itu sementara jiwa itu tersenyum bahagia. Gembira karena telah menemukan seseorang untuk dirasuki. Tiba-tiba, tangan besar ini meraih kepalanya dan mulai menuangkan sesuatu yang tak terpahami ke dalamnya. Fernand secara naluriah tahu benda itu mencoba menguasai tubuhnya. Ia mengumpulkan sedikit mana untuk melancarkan serangan. Dan meskipun benda itu datang bagai guntur, secara mengejutkan, tak sulit untuk mendorongnya. Namun, sebagian darinya telah terserap ke dalam tubuhnya. Dan pada saat itu, kenangan asing mulai membanjiri pikirannya. Fernand membuka matanya dengan panik, dan seseorang bertanya apakah tuan muda itu baik-baik saja. Ia tampak benar-benar hangus. Sulit dikatakan ia baik-baik saja. Kemudian tulisan-tulisan aneh mulai muncul di hadapannya. Ramalan tentang kiamat, kedatangan 72 iblis, ia akan diusir dari keluarganya. Terlebih lagi, ia akan berakhir menjadi pengemis dan kehilangan semua uangnya. Masa depan anak itu lebih buruk dari apapun yang ia bayangkan. Kehilangan seluruh dunia, tentu saja, itu buruk. Tapi bangkrut, sungguh tak tertahankan. Sejak hari itu, ia mulai mencari tahu apa yang telah terjadi. Apa yang mencoba merasukinya, dan bagaimana ingatan-ingatan itu berakhir di dalam dirinya. Sayangnya, ia tak pernah menemukan jawaban yang nyata. Tapi satu hal yang ia yakini, ada kemungkinan besar ramalan-ramalan itu akan menjadi kenyataan. Mengapa? Karena sejak ia menerima ingatan-ingatan itu, ia telah menggunakannya untuk menghasilkan banyak uang. Masalahnya, ia tidak senang akan hal itu. Karena itu berarti ingatan-ingatan itu mungkin nyata. Dan jika memang nyata, suatu hari ia akan kehilangan segalanya. Ia menawarinya secangkir kopi, tetapi Fernand menolaknya. Ia mengambil koran kecil, meliriknya, dan pria itu terus mengawasinya. Lalu ia bertanya apakah anak itu merasa aneh akhir-akhir ini, dan Fernand menjawab tidak. Tapi pria itu yakin ada yang tidak beres. Ia sudah tampak sangat gelisah selama sekitar setengah tahun. Tiba-tiba, Fernand mulai meneteskan air liur seolah-olah ia tenggelam dalam suatu pikiran acak. Dan akhir-akhir ini, dia sering mengambil keputusan impulsif, yang sama sekali tidak seperti dirinya karena dulu dia adalah raja negosiasi. Pria itu yakin ini ada hubungannya dengan sambaran petir itu. Fern tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi semua yang terjadi saat itu masih menggerogotinya karena dia tahu betul dia akan berakhir menjadi pengemis. Saat itulah dia melihat sebuah nama di koran, bukan Armian. Dan begitu saja, dia marah. Bajingan itu benar-benar muncul. Fern pergi dengan marah sambil mengatakan dia akan menuju selatan. Pria itu hanya berdiri di sana dengan bingung. Berpikir anak ini benar-benar tidak ada di sana akhir-akhir ini. Akademi Kekaisaran terletak di sebuah pulau terpencil, besar dan luas, tetapi jelas dibangun sepenuhnya dengan sihir. Semua yang ada di sana buatan, tidak diragukan lagi. Namun, anak kita ada di sana hari ini karena akhirnya saatnya untuk mencari tahu apakah ramalan itu benar. Dari semua yang tertulis dalam ramalan itu, 3 bagian yang paling menonjol baginya. Bagian di mana ia kehilangan semua uangnya, bagian di mana ia menjadi pengemis, dan bagian ketiga, yakin, di mana ia akhirnya bangkrut. Ketiga masa depan itu saja sudah terasa tak tertahankan. Sebenarnya, masih ada lagi. Ada satu versi masa depan di mana ia menjadi pengemis. Sore, tetapi ada juga versi lain di mana 72 iblis dari Sungai Solomon menyerbu negeri itu. Lalu ada hal ketiga yang terjadi. Seorang Armenia, yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari iblis-iblis itu. Nama itu dikenal di seluruh kekaisaran. Mengapa? Karena ia adalah keturunan langsung Kaisar Kalinus Armenia. Wangsa Armenia secara harfiah adalah orang-orang yang mendirikan seluruh tempat ini. Namun, itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Dan sekarang mereka telah kehilangan semua kekuatan yang pernah mereka miliki. Namun, ramalan itu dengan jelas menyatakan bahwa orang yang dikenal sebagai An Armenian adalah protagonis cerita tersebut. Setelah lulus ujian masuk sekolah, ia datang ke wilayah ini untuk mengikuti peta yang diberikan kepadanya oleh Kaisar. Sejak saat itu, ia memasuki akademi dan berbagai peristiwa terungkap. Semua yang tertulis di novel itu, Fernand tertanam di benaknya, yang berarti jika Fernand bertemu orang itu di sini, ramalannya pasti nyata. Tapi alasan ia mencari bukan hanya karena ia pahlawan ramalan. Ia juga terkait langsung dengan masa depan Fernand yang menyedihkan. Ialah yang menyerahkan surat yang menyatakan Fernand dikeluarkan dari sekolah. Dan yang terburuk,
Fernand tidak tahu mengapa bajingan itu bertanggung jawab atas kejatuhannya. Semua teks itu hanya mengatakan bahwa seorang Armenia memandang Vern dan Vellenberg sebagai sesuatu tidak jelas. Tapi karena itu, ia merasa keduanya menjijikan. Dengan tulisan yang samar dan berbelit-belit, tidak ada cara untuk mengetahui apa penyebabnya. Tapi di permukaan, sepertinya ada sesuatu tentang Vernon yang berpihak pada iblis atau semacamnya. Ia keluar jalur, melihat sekeliling, dan bertanya apakah ini tempatnya. Konon katanya ada ruang bawah tanah peninggalan kaisar pertama keluarga Armenia. Di dalamnya, konon terdapat pedang yang menyimpan rok satria kerajaan Gardner. Jika buku itu benar, pedang itulah yang akan digunakan Int untuk memulai pertarungannya melawan para iblis. Jika bukan karena takdir anak itu untuk menyelamatkan dunia, Vernon pasti sudah membunuhnya. Apalagi karena orang itulah yang bertanggung jawab atas masa depan, di mana Vernon berakhir di jalanan. Tapi saat itu, ia mencium sesuatu yang aneh. Darah. Ia melirik ke samping dan melihat tanaman bernoda merah terang. Seperti yang diceritakan dalam cerita, ia bertemu dengan seorang ceroker sebelum menemukan ruang bawah tanah. Makhluk-makhluk ini adalah predator puncak rawa-rawa. Dan Vernon, yang baru saja bergabung dengan akademi, tak punya peluang. Dan dengan itu, semuanya menjadi semakin jelas. Ramalan itu mulai menjadi kenyataan. Tepat ketika Vernon memutuskan untuk melihat ke dalam ruang bawah tanah, si brengsek Ainte Armenian itu tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Vernon langsung bertanya apa yang dia lakukan di sana. Alih-alih mengikuti ujian masuk akademi seperti yang seharusnya. Ingin tahu bagaimana Vernon bisa tahu siapa dia dan Vernon menjawab bahwa semua orang tahu siapa keturunan kaisar itu. Tapi anak pirang itu sama sekali tidak tahu siapa Vernon. Vernon memperkenalkan dirinya dan sepertinya dia tidak memiliki reputasi yang baik. Anak pirang itu terkejut dan bertanya apakah dia Fernandin Vellenberg yang terkenal itu. Ekspresi Vernon sedikit menurun dan dia memintanya untuk menunjukkan rasa hormat. Lalu dia bertanya apakah dia terluka karena berkelahi dengan seorang ceroker. Menjawab ya, dia berlumuran darah. Saat itu juga, Vernon melemparkan ramuan berkualitas tinggi kepadanya dan menyebutkan bahwa harganya 10 kali lipat dari ramuan biasa. Hendak mengatakan dia tidak punya uang untuk membayar sesuatu seperti itu, tetapi Vernon menyuruhnya untuk santai. Dia bukan orang yang butuh uang. Ya, terima saja. Sungguh penghinaan bagi pria malang itu. Lalu Vernon menambahkan bahwa anak itu memiliki darah kekaisaran. Dia yakin ini bisa dianggap sebagai investasi. Anak pirang itu menatapnya sejenak, berpikir mungkin Vernon tidak segila rumor yang beredar. Dia berterima kasih, tetapi Vernon sudah menyadari bahwa orang ini mulai menghabiskan uangnya. Ramuan itu sangat mahal. Jadi dia mulai menguliahinya, mengoceh tentang betapa berharganya ramuan itu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia berutang budi seumur hidupnya. Kemudian dia melambaikan tangan, dan tetap di sana, masih berterima kasih padanya, mengatakan suatu hari nanti dia akan membalas budi. Tapi tentu saja, Vernon hanya berdiri di pinggir, menyaksikan dengan kesakitan saat bajingan itu menenggak ramuan yang menghabiskan waktu berjam-jam. Tidak lama setelah memasuki ruang bawah tanah, Vernon mengikutinya kembali. Dia tidak percaya, tetapi benar-benar ada ruang bawah tanah di tempat terpencil ini. Yang membingungkannya adalah jumlah lampu ajaib yang masih menyala di dalamnya. Ketika ia mengambilnya, ia menyadari itu adalah lampu khusus yang menyerap mana dari lingkungan agar tetap menyala selamanya. Benda itu sangat berharga, dan tentu saja, karena sudah rusak, ia bahkan tidak repot-repot mengambilnya, atau menunjukkan betapa naifnya anak itu. Vernon ingat dari ramalan bahwa anak laki-laki ini datang ke tempat ini dalam keadaan terluka parah. Ia mulai menenggak ramuan lemah untuk bertahan hidup. Tetapi masalahnya adalah anak itu praktis menahan tulang rusuknya dengan satu tangan. Ramuan lemah itu tidak berpengaruh apa-apa. Meski begitu, si idiot keras kepala itu terus maju. Lalu, tiba-tiba, matanya bersinar. Sebuah reaksi naluriah. Di atas altar terdapat sebuah pedang yang tampak biasa saja. Tampak biasa saja. Ya, pedang besar yang berkilauan di bawah cahaya. Bagaimana mungkin benda itu? Menggenggamnya erat-erat. Dan seketika itu, cahayanya memenuhi seluruh gua. Ketika membuka matanya, ia tidak lagi berada di ruang bawah tanah. Vernon melihat itu terjadi. Anak itu tidak meninggalkan ruangan, dan dia tidak ada dimanapun di dalam. Dia menghilang begitu saja. Batu itu masih menunjukkan bekas pedang itu. Dan semua ini membuat Vernon semakin kesal karena itu berarti ramalan itu terus terungkap. Yang juga berarti bahwa sebentar lagi, surat pengusiran akan tiba. Gelarnya sebagai kepala suku akan dicabut dari keluarga Vellenberg. Dia akan dipermalukan di depan umum. Ayahnya akan menyuruhnya untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Apa-apaan itu? Itu pada dasarnya cara yang baik untuk mengatakan, Alf, hidupmu abadi. Nak, Vernon menggaruk kepalanya. Dia tidak percaya dia benar-benar berjalan lurus menuju kemiskinan. Masa depan terkutuk macam apa ini? Seorang Armenia adalah protagonis, pahlawan yang akan menyelamatkan semua orang, dan juga orang yang akan menghancurkan seluruh hidup Vernon. Tetap saja, dia tidak bisa menyangkalnya. Anak laki-laki itu seperti saham yang terus naik nilainya. Masalah sebenarnya adalah kepribadian mereka sama sekali tidak cocok sama sekali. Vernon hanya peduli pada uang dan keuntungan. Tentara adalah tentang kehormatan dan keadilan. Jika Vernon terlalu menunjukkan kepribadian aslinya,
Dia mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun koneksi dengan pria itu. Dia bilang itu masalah yang sulit. Kepala pelayan bertanya apa yang dia bicarakan. Fernand bertanya pada Hyde apa pendapatnya. Ada peluang investasi tertentu yang bisa menghasilkan banyak uang jika mereka mencobanya. Hyde bilang dia akan berinvestasi tanpa ragu. Ferdinand setuju, tapi kemudian bertanya, bagaimana jika orang yang mengelola investasi ini memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang dengannya? Hyde menjawab bahwa itu bukan masalah. Sang Duk selalu berkata, bahkan kepribadian pun bisa selaras jika menyangkut uang. Itu membuat Ferdinand terdiam dan berpikir, ya, dia benar, tidak perlu terlalu memperumit masalah. Prinsipnya sama, berinvestasilah, ambil risikonya, dan raih keuntungan besar. Kepribadian yang bertolak belakang bisa diabaikan ketika potensi keuntungannya setinggi itu. Namun, dia membutuhkan lebih banyak informasi, dan dia membutuhkannya dari ANT. Jadi, saat itu juga, dia bilang akan pergi. Saudaranya mencoba mengingatkannya bahwa mereka ada jadwal pertemuan dengan seseorang nanti. Tapi anak itu sudah pergi. Di akademi, asramamu bergantung pada peringkatmu. Jika kamu masuk 10 besar, kamu hidup seperti bangsawan. Antara peringkat 11 dan 30, kau masih mendapatkan kamar yang layak. Tapi jatuh dari 30 teratas, kau pada dasarnya tidur di sebelah tempat sampah. Tentu, mereka mencoba membuat semuanya tampak mengerikan, tapi tetap saja kastil itu besar. Suara putus asa itu berteriak tentang betapa memalukannya asrama itu. Itu roh tukang kebun, yang dari pedang tidak diangkat. Roh-roh itu sudah menyerangnya. Mengatakan tidak mungkin ada keturunan dengan bakat semenyedihkan ini. Dia terus mengomel, mengatakan itu benar-benar memalukan. Jika kaisar tahu tentang ini, dia akan mematahkan leher setiap iblis yang terlihat. Itu membuat mereka terdiam. Mengapa dia membawa-bawa iblis? Roh itu menjawab bahwa dia tidak akan muncul jika iblis tidak terlibat entah bagaimana. A bergumam bahwa dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia terlalu lemah. Baru saja mulai di akademi, yang hanya membuat roh itu semakin marah karena dibawa kembali oleh seseorang yang serapuh ini. Sungguh memalukan. Ape membantah dengan mengatakan itu salah kaisar pertama. Dialah yang menghapus sistem suksesi kekaisaran dan menggantinya dengan sistem yang berlaku saat ini di mana 7 keluarga bangsawan memberikan suara. Keluarga orang kita, Armian, berada di posisi teratas. Rupanya, kaisar juga menyumbangkan sebagian besar tanahnya kepada kekaisaran. Tunggu dulu, Armian bukan. Itu berarti orang utama kita adalah Vellenberg. Anak pirang itu terus mengatakan bahwa karena semua itu, mereka bahkan kehilangan teknik pedang mereka. Intinya, dia merangkum abad yang lalu untuk roh. Tapi melihat betapa kacaunya keadaan sekarang, dia mencoba sedikit menghibur roh itu. Dia masih punya potensi. Lagi pula, roh itu bisa membantunya memulihkan kehormatan keluarga. Mungkin kemunculannya sekarang adalah bagian dari rencana kaisar. Lalu seseorang mengetuk pintu memanggil seorang Aryan. Dari suaranya saja, kau sudah bisa menebak siapa itu, kan? Ya, itu dia. Bajingan sombong itu sudah berdiri di sana dengan setelan jas, tersenyum seperti biasa. Dia bertanya apakah sibuk. A menjawab, tidak juga. Tidak ada yang mendesak. Vernon bilang ini saat yang tepat. Finn, mereka harus pergi ke tempat yang sedikit lebih tenang. Di sana terlalu kacau. A menyuruhnya menunggu sebentar. Dia baru saja bangun. Tapi Fernand memotongnya, mengingatkannya siapa yang memberinya ramuan itu, dan menyuruhnya pergi. Jelas? A mencoba menyembunyikan roh yang melayang tepat di belakangnya, tapi kemungkinan hanya dia yang bisa melihatnya. Sekarang, roh itu ingin tahu siapa pria di pintu itu. A menjelaskan itu anak laki-laki dari keluarga Vellenberg. Bahkan roh yang baru saja dihidupkan kembali tahu persis siapa mereka. Sangat kaya dan tidak ada yang lain. Dia memperingatkan ANT untuk tidak terlibat dengan orang-orang seperti itu. Mereka hanya punya uang. Mereka tidak kuat. Mereka tidak berharga. A mengira Fernand di sini untuk menagih pembayaran ramuan itu. Tapi sebaliknya, hal pertama yang Fernand bawa adalah pedang. Oh ya? Dia membawanya untuk obrolan kecil mereka. A menjelaskan bahwa ia merasa lebih aman membawanya akhir-akhir ini. Namun, Fernand sudah tahu bahwa pedang itu menyimpan roh tukang kebun. A bertanya mengapa Vernon ingin bertemu dengannya. Fernand bilang tidak ada yang penting. Ia hanya mengajaknya makan, tetapi A ragu-ragu. Tempat itu terlihat terlalu mahal. Fernand menjawab bahwa kau tidak bisa menolak undangan senior, dan ANT setuju untuk pergi. Jadi, mereka berdua duduk di sana memeriksa keadaan sementara Vernon diam-diam mengamati. Anak itu tampak baik dan santai. Tetapi Vernon tahu dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Dia melanjutkan dan bertanya apa rencana anak itu setelah lulus dari akademi. Biasanya, orang datang ke tempat seperti ini untuk memperluas pengaruh mereka. Aneh rasanya seseorang dari keluarga Armenia ada di sini, mengingat mereka selalu menolak untuk terlibat dalam hal semacam ini. A bilang dia di sini karena dia lelah mendengar orang-orang membicarakan bagaimana keluarganya hancur. Orang Armenia masih memiliki darah bangsawan, meskipun hanya sebuah nama. Dan karena alasan itu, dia ingin menjadi seorang satria sejati dan memulihkan kehormatan keluarga. Vernon mempelajari kepribadiannya lebih dalam. Dia sudah bisa melihat bahwa anak itu memiliki tekad yang kuat, ambisi, dan kebanggaan yang besar terhadap garis keturunannya. Mereka terus mengobrol tentang apapun sampai suasana berubah. Akhirnya, Fernand merasa mulai memahami seperti apa sebenarnya orang di Armenian. Rencana awalnya adalah mensponsori sedikit dan membelikannya beberapa barang untuk diinvestasikan. Namun,
Melihat kepribadian anak laki-laki itu, Fernan tahu itu akan terasa seperti serangan terhadap harga dirinya. Investasi semacam ini membutuhkan pendekatan tarik ulur, seperti sebuah hubungan. Kau memberi sedikit lalu tidak ada, lalu memberi sedikit lagi dan tidak ada lagi. Dia tahu bahwa dengan seseorang yang lembut, satu-satunya cara membangun kepercayaan adalah dengan perlahan-lahan mendapatkan kesetiaan mereka. Dan baru setelah itu, ketika waktunya tepat, dia akan menariknya kembali. Saat itu juga, kepala pelayan muncul dan bertanya kemana dia pergi. Vernon bertanya apakah mereka sudah bicara dengan keluarga Burch, dan kepala pelayan itu berkata, "Ya, gadis Birch yang perlu diajak bicara tentang masalah dengan para pedagang itu sebenarnya sudah menunggu cukup lama." Vernon benar-benar melupakannya. Kepala pelayan itu berkata jika dia tahu dia akan menunggu selama ini, dia pasti akan menyuruhnya kembali lain kali. Tapi dia memutuskan untuk menunggu dan sekarang sudah 3 jam. Dia mungkin berpikir Vernon sengaja membuat dia menyerah. Vernon menjawab dengan jujur bahwa itu justru membuat segalanya lebih mudah. Jika dia putus asa, akan lebih mudah untuk menghancurkannya. "Wo, santai saja, Nak." Dia tertawa dan berkata bahwa bagaimanapun juga, dia tetap membutuhkan hubungan yang baik dengan keluarga Burf. Lalu tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kepala pelayan bertanya ada apa. Sambil memegangi kepalanya, sedikit kehilangan keseimbangan, Vernon berkata itu bukan apa-apa, hanya sakit kepala yang aneh. Tapi tentu saja, sesuatu yang baru muncul. Sesuatu tentang Aquamarine dan seorang bangsawan yang masih hidup. Sesuatu seperti itu. Sebenarnya, ini tentang seorang gadis dengan rambut coklat di dada dan mata yang menyerupai Aquamarine. Namun di balik semua kecantikannya, cara terbaik untuk menggambarkannya adalah penampilannya yang anggun dan ilmu pedangnya yang tak tertandingi. Pedangnya menari-nari di bawah sinar bulan, dan dikatakan bahwa jika belenggunya patah, dia akan bisa mengembangkan sayapnya lagi. Belenggu-belenggu itu milik keluarga Vellenberg. Sekarang Vernon mulai memahami mengapa Ainte akhirnya membencinya di masa depan. Rupanya, dia akan memiliki semacam hubungan dengan gadis bermata biru ini. Dan Vernon tampaknya menjadi masalah dalam hidupnya. Vernon menggumamkan umpatan pelan, dan kepala pelayan mengira itu ditujukan padanya. Kemudian kita beralih ke gadis yang duduk di sana memikirkan Fernandine Vellenberg. Kenapa bajingan itu memanggilnya hanya untuk meninggalkannya berdiri selama 3 jam? Dia bahkan tidak punya ponsel kecil untuk menggulir TikTok atau semacamnya. Dia terlilit utang, dan dia bertanya-tanya apakah dia pikir ini akan melemahkannya. Sementara itu, Vernon ada di belakangnya, memperhatikan dengan tenang sementara gadis malang itu masih menunggu. Dari kejauhan, dia bisa merasakan betapa marahnya gadis itu. Ternyata keluarga Burka, keluarganya, berasal dari kota terpencil di utara. Mereka dulu menjaga wilayah itu. Tetapi setelah serangan monster besar-besaran, mereka pada dasarnya musnah. Benteng yang mereka bangun hancur total, dan sekarang mereka mati-matian berusaha mengumpulkan uang untuk membangunnya kembali. Mereka bahkan menjual semacam paten emas yang memberikan hak-hak tertentu. Tetapi itu tidak cukup. Dan orang yang menyelamatkan mereka, orang yang mengulurkan tangan membantu, adalah kepala keluarga Vellenberg, ayah anak laki-laki kami. Tapi tentu saja, dia tidak melakukannya karena kasihan. Keluarga Vellenberg selalu berbakat dalam sihir, tetapi ilmu pedang, itu cerita lain. Dan keluarga Breef, dengan teknik pedang mereka yang sempurna, sedang kelaparan. Itu adalah kesempatan yang sempurna. Ayah Starbau menawarkan mereka pinjaman, yang tidak akan pernah bisa mereka bayar kembali. Keluarga Burch selamat dari kehancuran hanya untuk sekarang perlahan-lahan mati di bawah bunga yang sangat tinggi. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menekan mereka dan memaksa mereka menyerahkan ilmu pedang magis mereka. Tapi masalah dengan keluarga Burch sekarang adalah dirinya. Dialah yang di masa depan akan menjadi kekasih orang Armenia. Potensinya, kecerdasannya, penampilannya, semuanya luar biasa. Satu-satunya kekurangannya adalah kekayaan. Mengingat bakat dan hubungannya dengan Verman hanya perlu memastikan dia tidak membencinya. Jadi, jika dia masuk ruangan dan bilang dia datang lebih awal dari perkiraan, dia akan meminta maaf, mengatakan bahwa dia teralihkan dan tidak pernah bermaksud membuatnya menunggu. Dia menyuruhnya untuk tidak repot-repot meminta maaf. Waktunya sudah terbuang sia-sia. Bersikeras lagi bahwa itu tidak disengaja. Dia bilang baiklah, dia akan berpura-pura percaya. Dia mulai mengatakan sesuatu, tetapi dia memotongnya. Dia ingin tahu mengapa dia meminta untuk bertemu dengannya sejak awal. Vernon menjawab, lalu semuanya jelas. Tentu, secara teori, inilah saatnya kamu seharusnya meminta teknik pedang keluarganya. Tetapi saat ini tujuan utamanya adalah membuatnya setidaknya menoleransi dia, bahkan mungkin menyukainya. Apa yang dia coba rayu Lu dan Burch? Serius? Dia seharusnya menjadi pacar masa depan Yah, masa depan adalah masa depan, kan? Sial, itu dingin. Dia mulai berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan struktur kelas antara para ksatria dan departemen sihir. Tetapi gadis itu menyela sebelum dia selesai. Gadis itu bilang dia sudah tahu dia ingin dia menjadi partnernya. Tapi kenapa dia setuju dengan hal seperti itu? Menjadi partnernya itu sia-sia. Sebagai siswa peringkat kedua di departemen, akan jauh lebih baik jika dia berpasangan dengan seseorang di 10 besar, bukan seseorang seperti dia. Tapi kemudian dia berkata, jika kamu tetap menjadi partnerku selama 3 tahun, aku akan melunasi semua utangmu. Dengan satu syarat,
Dia harus menerimanya sebagai sponsor. Dia benar-benar ingin membeli gadis itu. Gadis itu bertanya mengapa dia bertindak sejauh ini. Dia bilang itu karena urusan kelas ini penting, tapi dia masih tidak mengerti. Tidak hanya dia menginginkannya sebagai partner, sekarang dia juga ingin mensponsorinya. Mungkin dia tidak tahu, tapi dia mendapat beasiswa di akademi. Semua yang dia hasilkan langsung diberikan kepada keluarganya. Dia hidup lebih sederhana daripada kebanyakan siswa biasa. Sederhana? Ya, duduk di kursi mewah sementara seorang wanita merapikan pakaiannya. Oh, benar, dia tidak membeli pakaian. Para wanita menjahitkannya untuknya. Mengerti. Vernon menyuruhnya berhenti terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin berinvestasi karena dia berbakat, tidak lebih. Tapi dia tahu cara kerja bangsawan. Mereka tidak pernah mensponsori siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Pada saat itu, Vernon mengambil keputusan. Sekalipun dia membencinya, dia akan membuatnya menerima ini. Dia bilang keluarga Vellenberg dan Burg memiliki status bangsawan. Mereka memang ditakdirkan untuk hal yang sama. Kebanggaan ilmu pedang Burg tak sebanding dengan kekuatan, kekayaan, dan garis keturunan bangsawan Vellenberg. Aduh, itu sangat menyakitkan. Dia jelas tersinggung. Jadi Vernon mengubah taktik. Sekalipun dia membencinya, dia akan membuatnya menerima tawaran ini. Dan dia berkata terus terang, berhentilah bersikap sombong. Dia tidak berbohong ketika mengatakan dia berbakat. Tapi sekarang saatnya baginya untuk menerimanya. Fase kedua operasi. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan beginilah dia, mengatakan dia melihat keahlian pedangnya baru-baru ini. Tiba-tiba, dia mulai mengutip kalimat yang sama persis dari buku itu, berbicara tentang betapa mulia dan indahnya pedangnya. Bagaimana pedang itu benar-benar mewujudkan keindahan dan kehidupan. Dia tahu ini akan menimpanya. Sekarang setelah dia mengakui bakatnya, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia tampak agak bingung. Sejujurnya, dia bahkan tidak tersipu. Kurasa anak kita benar-benar tidak punya aura. Dia berdiri dan berkata dia tidak bisa melupakan melihat pertarungannya. Pria itu melontarkan pidato yang jelas-jelas penuh basa-basi tentang bagaimana dia membuatnya terjaga di malam hari sejak itu. Dia hanya menyuruhnya berhenti melakukan omong kosong itu, tetapi dia bilang tidak bisa. Dia melanjutkan lagi dengan mengatakan bahwa permainannya seperti tarian yang sempurna dan kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa menakjubkannya itu. Akhirnya, dia menyerah dan berkata baiklah, dia tidak punya pilihan. Kan, dia butuh uang dan dia orang terkaya di sekitar sini. Beberapa waktu kemudian, dia memberitahu Luina bahwa itu akan menjadi kesepakatan sponsor selama 3 tahun, tetapi tidak akan dipublikasikan. Sebenarnya, pelayan itu yang menyaksikan semua yang terjadi. Tapi baginya, harga sebenarnya dari semua ini adalah Luno harus menjadi pasangan iblis uang itu selama 3 tahun penuh. Dan itu baru kabar buruk. Sekarang dia terdengar bergairah, mengatakan tawaran itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Belum lagi, anak laki-laki itu mengatakan dia melihat sesuatu dalam cara pedangnya menggerakkan potensi. Pelayan itu bertanya apa sebenarnya yang dia katakan, dan Luina memberitahunya. Dia mengatakan itu adalah tarian yang agung, mulia, indah, dan hidup. Saat itulah dia akhirnya tersipu. Mengatakan rasanya dia bahkan tidak punya kata-kata untuk menggambarkan kecantikannya. Pelayan itu tampak tidak senang dengan itu. W.O. cemburu, biarkan pria itu menunjukkan pesonanya. Dia mengakui bajingan itu punya selera yang bagus. Tetapi jika dia bertemu kurcaci serakah itu lagi, dia akan menghancurkannya. Yap, pelayan itu menyukai pria kita. Katanya anak itu pasti sedang menggunakan taktik memikat. Dia tampan dan matanya tajam. Luina langsung menyadarinya. Pelayan itu menyukai tipe seperti itu. Luna bilang dia tidak benar-benar merasa tergoda. Dia lebih curiga pada semuanya. Masih mendapat dukungan finansial selama 3 tahun. Bertahun-tahun, dia tidak bisa menolak. Apalagi keluarganya benar-benar bangkrut. Pelayan itu bilang dia mengerti. Tapi meski begitu, Luina berada di peringkat kedua dan Vellenberg hanya peringkat ke-10. Saat itu, pelayan anak kita muncul dan bersembunyi. Dia bilang Tuan ingin bertemu Nona Luina. Dia akan menunggunya di tempat latihan dan dia harus segera ke sana. Pelayan itu mengatupkan rahangnya sementara Luina mencoba memahami semua itu. Dia tidak mengerti apa yang ada di benaknya. Dan di sanalah dia, orang kita, melangkah dengan gaya dengan tongkat sihir terikat di punggungnya. Mungkin bernilai 15 kuadriliun koin. Lena mungkin peringkat kedua, tetapi nomor 1 saat ini adalah seseorang bernama Alain Donards. Meski begitu, dia memiliki cukup bakat untuk suatu hari nanti menjadi salah satu dari 10 terkuat di benua ini. Sekarang saatnya bagi anak kita untuk mencari tahu apakah dia permata tersembunyi atau bukan. Dia melangkah ke lapangan latihan, mengatakan dia masih tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Vernon menjelaskan dia di sini untuk membuktikan bahwa bergabung dengannya bukanlah keputusan yang buruk. Dia sudah tahu apa artinya itu. Dia akan mencoba membuktikannya dengan melawannya. Jadi, dia memperingatkannya bahwa dia tidak punya peluang. Di peringkat 10, yang akan dia lakukan hanyalah dikalahkan. Meskipun, dia mengakui dia tidak seburuk itu. Tetap saja, dia perlu memahami bahwa perbedaan antara peringkat 2 dan peringkat 10 sangat besar, tetapi dia hanya menyuruhnya untuk segera menyerangnya. Dia berkata, baiklah, dia akan memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Astaga, dia sudah menyalurkan sihirnya. Akhirnya, orang ini akan menggunakan sesuatu selain uang tunai. Segera, sekelompok batu menembaknya. Anak kita itu melantunkan dalam bahasa yang tidak dikenal,
dan serangan itu langsung mengarah padanya, tetapi dia hanya memutar pedangnya sekali dan mengiris semuanya. Sambil tersenyum, di detik yang sama, dia menyerangnya. Stas terbang ke sana kemari, melompat ke kiri dan ke kanan. Stas datang dengan cepat. Dia benar-benar terkesan melihat betapa mudahnya Stas menghancurkan seluruh tempat itu. Dia terus melancarkan mantra, tetapi Stas terus menangkisnya seolah-olah tidak ada apa-apanya. Lalu, bam, dia berteleportasi. Sekarang dia berada di belakangnya, menggambar lingkaran sihir. Stas tahu arena latihan itu memiliki lantai yang diperkuat yang seharusnya menahan semua sihir. Namun entah bagaimana dia masih menghancurkan segalanya. Itu membuatnya terdiam sejenak. Mungkinkah Fern dan Vellenberg benar-benar yang melakukan semua ini? Dia hanya berdiri di sana dengan tenang merapal mantra demi mantra, menghantamkan tongkatnya ke tanah. Sekarang Stas mulai bertanya-tanya, apakah Fern dan Vellenberg menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini? Jadi pria itu kaya, tampan, dan diam-diam kuat. Ayo, bagikan sedikit. Stas menyadari dia merapal beberapa mantra berturut-turut tanpa istirahat, yang tidak masuk akal. Dia membutuhkan mana yang sangat banyak untuk melakukannya. Itu jelas bukan level kekuatan seseorang di peringkat 10. Kalau terus begini, dia pasti akan kalah. Dia mengaktifkan tornado dan mulai menghancurkan semua batu yang mengapung hingga berkeping-keping. Fern muncul kembali, menatap seseorang dengan seringai. Seluruh tempat latihan kini runtuh, langit-langit berhamburan, batu-batu beterbangan di mana-mana. Dengan pedang di tangan, dia menyerangnya lagi, serangkaian tebasan lagi, dan sekarang anak kita masih berdiri di sana. Mari kita lihat apakah dia mengenainya. Tapi tiba-tiba pedang itu jatuh ke tanah. Tunggu, bukan, itu tongkatnya. Dengan wajah malu, dia bilang dia menyerah. Fern langsung curiga dia mempermainkannya. Apakah dia serius mencoba mempermalukannya? Dia berkata, tidak. Dia benar-benar kehabisan mana. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Fern menatapnya sejenak. Dia sepertinya tidak berpura-pura. Semuanya masuk akal sekarang. Dia menghabiskan mananya sepenuhnya. Tidak mungkin dia bisa menang seperti itu. Karena ia berhasil membela diri, itu jelas dihitung sebagai kemenangannya. Tapi meski begitu, ia masih merasa gelisah. Ada sesuatu yang terasa janggal dalam semua ini. Lalu Fernan bilang dia punya sesuatu untuknya. Yap, ini hadiahnya karena menjadi dirinya. Sekotak coklat. Dia tahu Fernan menyukainya. Rupanya, keluarganya memproduksi beberapa coklat terbaik di luar sana. Dia yakin Fernan tidak akan menolaknya. Dan jika Fernan tidak menginginkannya, Fernan selalu bisa membeli coklat Kraken sebagai gantinya. Sedikit linglung dan hampir meneteskan air liur, Fernan bilang sepertinya Fernan sedang mencari tahu tentangnya. Dan Fernan membalas dengan mengatakan dia tidak akan sejauh itu untuk orang seperti Vic. Vic, apakah dia sedang jatuh cinta atau tidak? Putuskan sendiri. Fernan bilang dia baru saja mencari beberapa orang di peringkat teratas. Fernan menjawab itulah yang disebut menguntit dan berbalik. Menyuruh Fernan berhenti mencoba menawarkan coklat hanya karena dia menang duel. Dia bukan anak kecil. Dia memaksa sedikit lagi dan wanita itu menariknya dari tangannya. Berkata baiklah, tapi kemudian wanita itu menghentikannya. Dia ingin bertanya sesuatu. Bagaimana mungkin dia punya mana sebanyak itu? Cukup untuk melancarkan begitu banyak serangan berantai secara berturut-turut? Biasanya, itu mustahil bagi seorang penyihir. Itu jauh di luar batas normal. Jika dia memang seterampil itu, kenapa dia hanya peringkat 10? Dia tersenyum dan mengatakannya. Jelas, seorang pedagang tidak perlu menjadi pusat perhatian. Orang ini sengaja mempertahankan pangkatnya tetap rendah hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan Pride pun tidak. Bahkan Pride berada di urutan kedua setelah keuntungan. Dia melirik tongkatnya. Seseorang di dekatnya bertanya apa yang terjadi. Itu Hyde. Dia ingin tahu mengapa Vernon menghabiskan semua isi ulang mana dan penguat mana. Anak buah kita bilang dia harus berduel dengan Lina dan dia ternyata tangguh. Dia datang dengan persiapan matang dan tetap saja hancur. Lina tidak hanya membela diri dengan mudah, tetapi mananya habis jauh sebelum dia sempat berpikir untuk menyakitinya. Hai, tidak mengerti. Mengapa sampai sejauh itu untuknya? Apakah dia benar-benar sepadan? Vernon bilang itu sederhana. Dia adalah investasi untuk masa depan. Sekali lagi, si gelembung bertanya-tanya apakah ini efek samping dari sambaran petir di kepala itu. Sejujurnya, anak buah kita hanya berpikir bahwa Hyde benar sekali. Ilmu pedangnya sungguh elegan. Nah, masuk akal mengapa dia begitu fokus pada teknik keluarga Burka. Belum lagi, Luina memang berbakat. Jadi, mengapa di masa depan dia sepertinya tidak pernah menonjol? Mungkin perlengkapannya? Atau mungkin sesuatu terjadi di sepanjang jalan? Ya, begitulah. Keluarga kami pada dasarnya menghancurkannya dengan menguburnya dalam utang yang tak ada habisnya. Namun, pelayan itu ingin tahu apa yang akan Fernan katakan kepada Duke. Lagi pula, dia tidak berhasil mendapatkan jurus pedang legendaris dari keluarga mereka. Fernan mengaku tidak berpikir sejauh itu. Lalu bertanya apakah ini berarti dia akan kehilangan jabatannya. Kepala pelayan berkata tidak. Dia tidak akan diasingkan. Dia mungkin hanya akan terbunuh, tertabrak, dan ditinggalkan di selokan. Dia sudah mengirim surat kepada Duke sebelumnya agar orang itu siap mengeksekusinya begitu dia muncul. Dan alih-alih panik karena tahu ini akan lepas kendali, Fernan berusaha mengalihkan perhatiannya dan mengabaikan semuanya. Beberapa hari kemudian, surat itu akhirnya tiba. Dia membukanya, gugup luar biasa.
ingin tahu apa yang dikatakan ayahnya. Dia sudah gelisah karena balasannya datang jauh lebih cepat dari biasanya. Kepala pelayan membenarkannya, tetapi mengatakan kekhawatiran sebenarnya sekarang adalah apa yang ada di dalamnya. Vernon bahkan bertanya apakah ayahnya mengirim surat terpisah berisi perintah eksekusi. Kepala pelayan menjawab tidak. Meskipun dia cukup yakin hari ini adalah hari terakhirnya melayani Vernon karena ini adalah akhir baginya. Vernon tahu jauh di lubuk hatinya dia tidak akan kehilangan posisinya karena ini. Itu pasti karena Hyde yang terlalu dramatis. Tetapi ketika akhirnya dia melihat surat itu, yang ditulis ayahnya hanyalah bahwa dia mungkin dirasuki setan. Saat itu juga, Vernon berkata dia harus pergi mengunjungi orang tua itu. Jelas, dia tidak bisa memberitahu siapapun bahwa dia mendapatkan ramalan itu atau bahwa dia tahu banyak hal yang belum terjadi. Dia tidak bisa membuktikannya secara fisik. Tidak ada buku yang sebenarnya, hanya informasi di dalam kepalanya. Jika ia membocorkan kebenaran begitu saja, ayahnya akan mengira ia pedagang delusi yang kehilangan kendali. Ia mungkin akan marah besar, mengira Vern mencoba menghancurkan seluruh keluarga. Itulah sebabnya untuk saat ini, tujuannya sederhana, meminimalkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh situasi Birch ini. Sesampainya di sana, sang Duk mengatakan bahwa ia terlihat jauh lebih tenang dari yang diperkirakan. Ia bertanya apakah putranya telah menggunakan narkoba atau perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya, atau mungkin iblis yang dibunuh kaisar di kehidupan sebelumnya telah mulai merasuki anaknya, karena jika bukan itu, maka ia tidak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Vern menjawab bahwa ia hanya memutuskan untuk berinvestasi lebih baik pada keluarga Burka. Sang Duk ingin tahu investasi seperti apa yang mungkin lebih baik daripada menerima teknik pedang rahasia mereka. Dan Vern hanya berkata ia tidak bisa memberitahunya. Sang Duk menjawab bahwa ini bukan permintaan untuk saat ini. Ia menganggap Vern tidak lebih dari aib, orang bodoh yang mencoba menghambur-hamburkan kekayaan keluarga. Namun Vernon tetap pada pendiriannya, mengatakan bahwa meskipun demikian, keyakinannya tidak berubah. Jika Duk mempercayainya dengan situasi pohon birch, hasilnya akan menghasilkan kekayaan yang jauh lebih besar daripada teknik pedang itu. Duk mengatakan jika memang begitu, dia bersedia mempertimbangkan kembali. Tetapi dia ingin mengetahui sumber kepercayaan Vernin. Vernin mengatakan dia tidak bisa mengungkapkannya. Amarah Duk memuncak. Dia mengatakan ini semakin konyol. Dia tidak membesarkan putranya untuk seceroboh ini. Dia seharusnya tahu bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa hanya ditangani dengan kata-kata samar dan janji kosong. Saat itulah Vernon menyadari dia harus mengungkapkan sesuatu tentang ramalan itu jika dia ingin ini berhasil. Dia sebenarnya tidak ingin membicarakannya, tetapi dia kehabisan pilihan. Jadi dia mengatakan bahwa sebagai imbalan atas tanggung jawab penuh atas masalah ini, dia akan membagikan satu informasi yang hanya dia yang tahu. Duk bertanya bagaimana itu mungkin. Vernon mengatakan itu karena jaringan intelijen yang dia kelola sendiri. Tentu saja, ayahnya ingin menolak, dengan alasan tidak mungkin kelompok intelijen pribadinya lebih pintar daripada yang dijalankan oleh seluruh keluarga. Tapi ya sudahlah, dia penasaran tentang informasi besar yang diklaim Vernin. Jadi, Vernin bercerita tentang pegunungan Huros di wilayah timur Viscount Donards. Ada tambang kristal mana yang belum ditemukan di wilayah itu. Ayahnya bilang itu sulit dipercaya. Biasanya, begitu Manine ditemukan, mereka langsung dilucuti. Bagaimana mungkin kelompok Vern, yang jelas-jelas lebih lemah, tahu tentang hal seperti itu? Sementara tim intelijen mereka sama sekali tidak menyadarinya, dia bahkan bilang kelompok Vern terdiri dari anak-anak. Vern hanya mengangkat bahu dan berkata anak-anak suka menggali tanah. Mereka beruntung. Yang perlu diketahui ayahnya hanyalah jumlah kristal mana di bawah sana lebih dari cukup untuk menutupi potensi kerugian dari negosiasi. Wajah Duk berubah serius. Apa yang bisa dia katakan? Dia juga mencintai uang. Segunung kekayaan sudah cukup untuk menghilangkan masalah apapun. Kristal langka batu mana yang mengandung energi magis adalah salah satu cara terbaik untuk menjadi kaya. Satu-satunya masalah ada di ramalan. Tambang ini hanya disebutkan secara singkat. Tidak ada lokasi pasti dan Vern sendiri belum melihatnya. Dia tidak tahu seberapa besar atau apakah itu benar-benar bernilai, tetapi saat ini tujuannya adalah untuk mengulur waktu bersama ayahnya. Dia juga ingat bahwa keluarga Donard memiliki semacam operasi pasokan di sana, tetapi gagal setelah topan melanda. Jelas, mereka seharusnya mengklaim Manamine itu untuk diri mereka sendiri. Tetapi sekarang keluarga Vernon memiliki kesempatan untuk turun tangan dan memanfaatkan situasi ini. Duk mengatakan jika apa yang dikatakan Vernon benar, itu bisa memperbaiki kekacauan yang dia buat, tetapi itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Untuk saat ini, Vernon harus kembali ke sekolah dan fokus pada studinya. Vernon berterima kasih padanya dan berjalan keluar sambil berkeringat, berpikir bahwa setidaknya dia berhasil menenangkan amarah Duk. Tetapi tepat ketika dia berjalan pergi, ayahnya memanggil Vernon. Dia berbalik dengan panik. Ada apa? Duk hanya mengundangnya makan malam karena dia sudah ada di sana. Kemudian, Duk berbicara dengan kepala pelayan, tampak sedikit kecewa. Kura-kura hitam, kelompok intelijen keluarganya, melewatkan sesuatu yang sepenting ini. Ia mengemil dengan pelan, sambil berkata akan menyelidiki jaringan informasi mereka. Kemudian Duk bertanya apa pendapat kepala pelayan tentang Vernon. Ia bilang anak itu telah berkembang menjadi pedagang yang terhormat. Duk setuju, tetapi masih ingin tahu bagaimana mereka mengetahui tentang tambang ini. Rasanya tidak masuk akal. Mereka juga harus menyelidiki kelompok intelijen Vernon,
mencari tahu bagaimana mereka mendapatkan informasi semacam ini. Mungkin itulah spesialisasi mereka. Rupanya, kelompok Fernand disebut Pilar Emas, dan Fernand sendiri adalah spesialis dalam menemukan batu mana. Meskipun ia memiliki bakat tingkat atas dalam sihir api, ia berfokus sepenuhnya pada sihir bumi hanya untuk memahami lebih lanjut tentang batu. Bajingan kecil itu, Duke berkata dengan cara yang masuk akal. Bakat sihir putranya cocok dan kelompoknya menyelidiki hal itu. Namun, mereka membutuhkan lebih banyak detail. Kepala pelayan menyarankan agar mereka berhati-hati. Vernon mungkin sudah tumbuh lebih cepat dari yang mereka duga. Namun, sang Duke tersenyum, mengatakan bahwa ia tidak menyangka hal luar biasa seperti itu akan datang dari putranya. Jika ternyata benar, itu bagus. Namun saat ini, mereka perlu menyelidiki gadis bernama Luina Burkip itu dan mencari tahu bagaimana ia berhasil merayu Fernand Zenho yang malang. Kepala pelayan mengatakan sepertinya Duke benar-benar yakin bahwa gadis itu yang merayunya. Dia berkata, tentu saja, dia percaya. Dia membesarkan Vernon menjadi pedagang yang brilian. Kalau tidak, kenapa anak itu mau membuang uang untuk sesuatu yang begitu bodoh? Alasannya jelas. Dia kalah dalam permainan cinta. Tetap saja, dia mengerti. Anak itu masih muda. Masa muda memang tidak mudah dikendalikan. Tapi Duke, dia sudah tidak muda lagi. Dia tidak peduli dengan hubungan mereka. Yang penting adalah memahami mengapa Fern terlibat dalam semua ini. Mengapa anak laki-laki yang lebih mencintai uang daripada ayahnya sendiri tiba-tiba memilih sesuatu seperti ini? Adegan beralih ke Luina yang sedang asyik memakan es krim cone raksasa pemberian anak kita. Mereka sedang membicarakan seseorang bernama Carlos. Rupanya, dia juga ingin mensponsorinya. Tetapi begitu dia tahu Fernand sudah melakukannya, dia mengejar orang lain. Vernin bertanya mengapa dia memberitahunya. Dia perlu mengerti bahwa rumor menyebar. Tapi dia menjawab bahwa pada akhirnya, semua orang akan tahu juga. Lagi pula, dia sudah tahu orang-orang akan berasumsi dia hanya bermitra dengannya demi uang. Dan alasan dia tidak ingin menyembunyikannya karena, ya, memang begitulah adanya. Dia mengangguk dan berkata, ya, uang itu hebat. Dia sangat menyukainya. Dengan uang, tidak ada yang tidak bisa kau dapatkan. Benar, lalu dia mengerti mengapa orang-orang memanggilnya iblis kekayaan. Itulah mengapa dia membencinya. Dan saat itulah dia memberinya sesuatu. Sebuah elisir dan sebuah voucher. Elisir itu dibuat menggunakan akar mandre dan voucher itu bisa ditukarkan di salah satu toko perusahaannya dengan senjata. Dia langsung ingin tahu alasannya. Tidak mungkin dia mampu membeli sesuatu seperti ini. Dia menyinggung kontrak sponsor. Dia berkata dia sadar. Tapi tetap saja, ini terlalu berlebihan. Barang-barang seperti ini sangat langka. Dari reaksinya, dia sudah tahu, ini hanya langka bagi orang seperti dia. Seseorang yang bangkrut dan terlilit utang. Baginya, itu bukan apa-apa. Meski begitu, dia menolak menerimanya. Sementara itu, Fernand berpikir, mengingat fakta bahwa dia ditakdirkan menjadi pengemis di masa depan. Apapun yang bisa dia lakukan sekarang untuk mencegahnya adalah keuntungan 100%. Dia mengatakan kepadanya bahwa menolak dukungannya melanggar ketentuan kontrak mereka. Bagaimanapun juga, dia setuju untuk disponsori. Dia membentak, hampir menyemburkan api, dan berkata, baiklah, aku akan menerimanya. Dia berdiri dan berkata, sampai jumpa di kelas. Saat dia berjalan pergi, dia tidak bisa berhenti berpikir. Sekalipun ini sponsor, pasti ada harganya. Apakah ada klausul tersembunyi dalam kontrak yang akhirnya membuatnya kehilangan segalanya? Itu tidak mungkin nyata, kan? Tapi yang benar-benar mengganggunya adalah ia tak mengerti kenapa A sampai sejauh ini memberinya semua barang langka dan berharga ini. Mungkin A mencoba merayunya hanya untuk mencuri teknik pedang keluarganya. Atau mungkin ada hal lain. Apapun itu, tak masalah, mustahil ia jatuh cinta padanya. Ya, tentu, saat seseorang mengatakan itu, kau tahu mereka celaka. Kasihan A Armenia. Seseorang bilang padanya calon tunangannya, yang bahkan belum ia temui, sudah dicuri. Sementara itu, kembali ke kelas, Verna tahu A seharusnya ada di suatu tempat. Tapi di mana dia? Di sana dia berdiri diam di pinggir. Pelajaran hari ini adalah tentang latihan tempur sungguhan dan teknik pedang yang mematikan. Dan menurut ramalan, disinilah A seharusnya mulai menarik perhatian. Inilah awal cerita. Saat dunia mulai menyaksikan sang pahlawan bangkit, Vernin ingin tahu apa yang sedang dilakukan In di sini. Apakah salah satu siswa menarik perhatiannya? Vernin, sebagai bagian dari siswa unggulan, mengatakan ia seharusnya mengawasi kompetisi yang akan datang. Ia bertanya apakah pria itu di sini untuk mengamati seorang Armenia. Dan anak laki-laki lainnya menyeringai dan berkata, tentu saja ia berasal dari garis keturunan kekaisaran, mengingat keluarga A merupakan keturunan dari sang penyelamat agung itu sendiri dan sudah 100 tahun sejak mereka mendaftar di akademi. Ya? Orang-orang pasti penasaran tentangnya. Pria pirang itu bernama Ledger Squaban. Ia putra kedua dari keluarga penguasa saat ini. 100 tahun yang lalu, mereka terpilih sebagai keluarga kekaisaran baru dan memegang kekuasaan sejak saat itu. Ternyata mereka memiliki akar leluhur yang sama dengan keluarga A, tetapi garis keturunan mereka telah lama terpisah. Mereka sangat menghargai posisi mereka saat ini, dan sekarang seseorang dari garis leluhur yang sama, A, mungkin akan kembali dan mengambil alih sorotan itu. Jadi, wajar saja, ia menarik banyak perhatian. Ledger memberitahu Vernin bahwa ada orang lain yang tertarik pada Ain Tetuagai, bernama Farin Chalbunder. Serius?
Ada apa dengan nama-nama ini? Orang ini bergabung dengan akademi sebagai siswa dengan nilai tertinggi kedua, dan dia mungkin ingin mencuri perhatian yang didapat si A untuk dirinya sendiri. Itulah tepatnya mengapa dia menatap tajam anak itu. Itulah nama yang Vernon tunggu-tunggu. Dalam setiap kisah pahlawan, pasti ada penjahat. Dan sepertinya dalam kisah Armenia, inilah orangnya, orang yang bersumpah bahwa dia bukan orang Armenia di rute tersebut. Instruktur mengumumkan pertandingan berikutnya, Anton Durn versus Ainte Armenian. Dan begitu saja, setiap orang yang terlibat di masa depan, yang Vernon lihat, kini berkumpul di satu tempat. Sungguh sesuatu yang menarik. Dalam ingatannya, dia teringat semua orang bersorak untuk Ainte. Penonton meneriakkan namanya. Tapi di saat ini, tak seorang pun tahu siapa dia. Tak seorang pun tahu potensi yang dimilikinya. Namun bagi Vernon, inilah saatnya untuk melihat apakah investasinya akan membuahkan hasil. Instruktur memberitahu mereka untuk bersiap dan kemudian memberi sinyal untuk memulai. Dur menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh. N tampak terkejut oleh benturan pedang pertama. Dur mengayunkan pedangnya lurus ke leher. Apa dia serius? Apa dia benar-benar mencoba memenggalnya? Tapi Ing melompat ke udara, mendarat ke samping. Namun, lompatan itu menguras tenaganya. Di tribun, Pangeran kedua berkomentar bahwa Ing kurang beruntung karena melawan seseorang yang begitu terampil di babak pertama. Anton Durn berada di peringkat 10 dalam ujian masuk. Jelas bukan seseorang yang bisa diremehkan. Sebagai catatan, A berada di peringkat 36, dan itu sebelum dia mendapatkan pedang kaisar. Pangeran kedua mengangkat bahu dan berkata tidak ada yang layak ditonton di sini dan mulai pergi. Tapi Fernand berkata dia pikir sesuatu yang menarik akan terjadi. Tepat di Ki, A melancarkan tebasan lebar langsung ke wajah lawannya. Sebuah luka lecet di pipi, seragamnya robek, dan saat itu, dia menyadari jika bila pedangnya bergerak sedikit saja, dia akan terbelah dua. Sekarang, bahkan kedua pria sombong yang tadinya meremehkan si pirang tiba-tiba memperhatikan. Fernand tahu bahwa awalnya dia tidak hanya kesulitan karena Durn datang terlalu agresif. Itu hanya karena kurangnya pengalaman bertempur, tetapi bakatnya jelas ada. Dan begitu dia mengunci, hanya butuh beberapa detik baginya untuk mengalahkan orang yang berada di peringkat 10 besar. Sekarang Dur berlutut, benar-benar dipermalukan, dikalahkan oleh orang yang berada di peringkat 38. Tunggu. Bukankah sebelumnya 36? Apakah peringkatnya turun setiap menit? Dur marah dengan Auer sambil berteriak bahwa tidak mungkin dia akan kalah di sini. Di samping, dua siswa berkomentar bahwa A bermain lebih baik dari yang mereka harapkan, tetapi tidak mungkin dia bisa mengalahkan seseorang yang berada di peringkat 10. Pangeran kedua menambahkan bahwa, ya, setidaknya dia memenuhi kejuaraan pasukan secara namanya. Untuk seseorang yang konon tidak berbakat, dia melakukan upaya yang layak. Namun, Fernandi melihatnya secara berbeda. Kurangnya bakat? Sama sekali bukan itu. Sebenarnya, anak itu berasal dari tanah tandus. Dia tidak pernah memiliki dukungan atau sumber daya untuk berlatih dengan benar. Dan meskipun begitu, disinilah ia mampu bersaing dengan seseorang yang telah berlatih sepanjang hidupnya. Anak ini sungguh istimewa. Pantas saja ramalan memilihnya. Dan kini dunia akan segera mengetahui siapa sebenarnya protagonis cerita ini. Pedang Darren melayang. Ia jatuh ke tanah, terengah-engah, benar-benar kalah. Sang instruktur mengumumkan pemenangnya adalah A Armenian. A berdiri di sana sambil tersenyum lebar. Saat kerumunan bersorak dan bersorak, si rambut merah melotot frustrasi, dan si iblis uang. Ia juga merayakannya. Saham naik drastis. Nah, itu investasi yang bagus. Ia bersenandung kecil, sangat senang. Tapi sekarang saatnya melihat apa yang terjadi selanjutnya. Orang-orang di sekitar mulai bergumam, bertanya-tanya apakah mereka berdua, Fernin dan Luina, benar-benar pasangan sungguhan. Ah, ya? Investasi besar berikutnya, Luina, yang berdiri di sampingnya, menggerutu. Ia dengan santai bertanya apakah Luina telah mengambil ramuan dan mengambil perlengkapan pemberiannya. Dia tidak berkata sepatah kata pun, tapi sebenarnya dia sangat senang saat mendapatkan semua perlengkapan itu. Dan saat dia meminum eliksir itu, kekuatannya melonjak tinggi. Meski begitu, dia tetap tenang dan bergumam bahwa itu tidak buruk. Tidak apa-apa. Tiba-tiba, seseorang berjalan mendekat. Ternyata instruktur yang mengatakan bahwa semua pasangan sempurna telah ditentukan dan untungnya tidak ada yang terlambat. Dia adalah Roselia dari Departemen Sihir dan pria di sebelahnya adalah lulusan malam itu. Dia berjalan melewati mereka sambil menyerahkan beberapa gulungan yang mengumumkan bahwa kelas akan segera dimulai. Semua orang akan menerima peta dari para asisten dan kelas pertama adalah kelas praktik. Setidaknya di akademi ini mereka benar-benar menghargai pertarungan yang bagus. Si rambut merah bilang mereka akan mendapatkan latihan sungguhan hari ini. Mulai saat ini, mereka akan langsung dilempar ke lapangan. Di peta yang mereka dapatkan, tujuannya sudah ditandai. Yang harus mereka lakukan adalah tiba di lokasi yang tepat dalam waktu 4 jam. Tapi inilah syaratnya. Mereka tidak boleh datang terlalu awal atau terlalu terlambat. Mereka harus sampai di sana tepat 4 jam dari sekarang, tepatnya pukul 14. Beberapa mahasiswa yang penasaran bertanya apakah ini akan memengaruhi nilai mereka. Mereka langsung diberitahu, ini sama pentingnya dengan ujian tengah semester. Dosen mereka yang beraliran gotik mengatakan bahwa jika tidak ada pertanyaan,
mereka akan berangkat. Ia hanya mengucapkan semoga sukses. Adegan beralih ke sebuah gunung yang jauh di dalam hutan. Dan disinilah duo dinamis itu muncul. Salah satu dari mereka bertanya di mana tepatnya mereka berada, tetapi Luina sudah bersemangat dan menyuruh mereka bergerak. Meski begitu, mereka mungkin harus melihat peta terlebih dahulu. Namun, saat mereka berbalik, mereka melihat pasangan lain menatap mereka, dan gadis berambut merah itu memanggil Luina. Vernin langsung mengenali semua orang. Kane Hu dan Nen Palen, keduanya berperingkat di bawah 70. Dengan kata lain, bahkan tidak sepadan dengan waktu yang dihabiskan. Sial, itu dingin sekali. Biasanya, itulah yang akan dikatakannya. Seseorang yang membuat keputusan berdasarkan logika murni. Di depan, mereka sudah setengah jalan. Tapi gadis itu tampak siap bertarung. Dan Vernon hanya mengangkat bahu dan menyuruhnya melakukan apapun yang diinginkannya. Jadi, dia menghunus pedangnya, mengatakan sudah waktunya untuk meraih beberapa poin bonus. Dia bertanya apakah tidak akan lebih mudah untuk menangani ini dengan sihir. Mereka bolak-balik mendiskusikan cara mengatasinya sementara pria yang lain hanya mencoba mencari cara untuk menyelinap pergi. Tapi detik berikutnya, Luina sudah di udara melakukan salto, menyatakan dia akan mengunci poin bonus itu. Sepertinya para siswa malang itu baru saja dilenyapkan. Nah, salah satu dari mereka memang melemparkan penghalang yang cukup kuat. Salut untuk itu. Sebenarnya, tidak apa-apa, sudah berakhir. Mereka berdua terbaring di tanah sambil menangis. Dan begitu saja, tim lain tereliminasi. Kembali di ruang observasi, Profesor berkomentar bahwa satu tim lagi tumbang. Semua orang tumbang lebih cepat dari yang diperkirakan. Roselia, Profesor Gotik, berpikir semuanya baik-baik saja. Setidaknya para siswa tidak dihabisi monster. Jauh lebih menarik ketika konfliknya internal. Profesor itu bertanya apakah ada kelompok yang dia perhatikan dengan saksama. Dia berkata, tentu saja, Ludgerman dan Alain Donitz adalah tim terkuat. Carlos juga merupakan nama yang layak untuk diingat. Yang menjadi pusat perhatian dan jelas merupakan tim paling aneh di seluruh kelas. Luina Burchev, Vern, dan Vellenberg. Dia setuju bahwa pasangan itu benar-benar tak terduga dan sejujurnya Luina tampaknya dirugikan. Apakah karena uang? Yang tidak masuk akal adalah Vernon tidak pernah cukup peduli dengan nilai untuk berinvestasi hanya demi peningkatan akademik. Profesor itu berkata dia yakin ada alasan lain. Lagi pula, dia tahu pasti Vernon bisa menaikkan peringkatnya kapanpun dia mau. Profesor itu bingung. Apa maksudmu? Dia menyuruhnya untuk melihat lebih dekat. Sejak Vernon bergabung dengan akademi, dia selalu berada di peringkat 10 apapun yang terjadi. Bahkan siswa terbaik pun biasanya berfluktuasi peringkatnya. Jadi, bagaimana mungkin, terlepas dari siapa yang datang atau pergi, Vernon tidak pernah beranjak dari peringkat 10? Selain itu, ujian tertulisnya praktis sempurna. Satu-satunya waktu dia kehilangan poin adalah saat praktikum, yang membuatnya tetap berada di peringkat 10. Dasar bajingan licik. Perilaku apa ini? Profesor itu akhirnya mengerti. Anak itu sengaja melakukannya. Roselia membenarkannya, tentu saja. Dan Anda mungkin belum tahu, tapi orang yang menghancurkan tempat latihan baru-baru ini adalah Vernon. Profesor itu tak percaya. Seluruh tempat itu hangus menjadi abu. Ada lubang di langit-langit. Yang ingin diketahui profesor itu adalah mengapa Vernon menyembunyikan kemampuannya. Dia menjawab bahwa memang tidak ada cara untuk mengetahuinya dengan pasti. Kan, berdasarkan motivasinya, mungkin ini tentang uang. Dan di sanalah dia berdiri dengan percaya diri di atas batu yang menunjuk ke utara di peta. Sementara itu, di bawah, Lena tampak menghajar semua orang. Beberapa saat kemudian, sekelompok mahasiswa sudah tergeletak di tanah dan pingsan. Dan Lena bertanya apakah Vernon setidaknya menemukan sesuatu. Vernon bilang mereka harus menuju ke utara. Sisi buruknya adalah jalan setapak itu penuh orang. Tapi baginya, itu sempurna. Dia siap menghabisi kelompok berikutnya. Namun saat itu, sebuah bola api raksasa terbang ke arah mereka seperti komet. Seseorang mendekat dan mengatakan mereka akhirnya bertemu. Seorang pria pirang dan seorang gadis yang sepertinya akan kalah. Carlos Denf. Ya? Bahkan namanya terdengar seperti dia akan hancur. Lua bilang itu serangan murahan, tapi dia menjawab bahwa ini latihan tempur sungguhan. Mereka sebaiknya tahu mereka tidak akan lolos sekarang karena takdir telah mempertemukan mereka. Luina tidak mengerti kenapa pria ini begitu marah. Vernon bilang sudah jelas itu karena dia telah merebutnya. Dia menyuruh mereka berhenti. Dia bukan milik siapapun, jadi tidak ada pencurian. Rupanya, pria berambut biru ini ingin berpasangan dengannya. Dan sekarang Carlos memerah, berteriak pada mereka untuk datang bertarung. Vernon menyadari bahwa pertarungan tak terelakkan saat ini. Lena berterima kasih padanya, mengatakan pangkatnya lebih tinggi, poinnya lebih banyak untuk mereka. Dia menyuruhnya untuk maju dan menyerang. Dia tahu tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau ada, dia akan menyediakan bantuan. Tapi Vernon bilang dia tidak akan membutuhkannya. Lagi pula mereka belum berkoordinasi apapun. Bagaimana mungkin mereka bisa sinkron? Sementara itu, Vernon sudah mengangkat bongkahan tanah dengan sihir, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Batu-batu berterbangan kemana-mana. Dia menyuruhnya untuk percaya padanya. Dan bagian yang gila adalah orang ini bahkan tidak ahli dalam sihir tanah. Tunggu saja sampai dia akhirnya menggunakan api. Bab selanjutnya dibuka dengan Profesor Gotik yang berkata, ada pertarungan seru di Gunung Timur. Seharusnya tidak ada monster yang muncul di sana,
Jadi patut dicoba. Ternyata kedua tim yang diawasi kini bertarung. Akhirnya tiba saatnya baginya untuk melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan Vern dan Villenberg. Dan di sanalah dia melemparkan batu-batu besar sementara Luina menyerbu. Ini pertarungan sungguhan antara para petarung hebat. Dia pikir pria berambut biru itu pendekar pedang, tapi ternyata dia penyihir. Sepertinya semua pria di dunia ini adalah penyihir. Luina tersayang, kita bingung. Tubuhnya terasa sangat ringan. Hanya ada satu penjelasan. Villenberg menggunakan sihir pendukung, tapi kapan dia menggunakannya? Dia terlalu lihai. Sudah mendukungnya di tengah pertarungan. Dia melirik dan mengedipkan mata padanya. Dia menyadari dia gila. Saat itu, dia hampir ditebas oleh gadis lain, tetapi menghindar tepat waktu. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu oleh si idiot itu. Dia harus menghabisi Alia. Dia meledakkan ledakan dahsyat, dan Alia menangkisnya. Sekarang, mereka berdua terkunci dalam pertarungan pedang jarak dekat, tetapi kemudian rekan Alia menembakkan petir. Kau mungkin berpikir Vernon akan turun tangan, tetapi tidak. Lina tertembak. Dia lumpuh, tidak bisa bergerak. Alia melangkah maju, berkata, inilah akhirnya. Luina bergumam bahwa ini bukan apa-apa, tetapi sudah terlambat. Alia mengaktifkan auranya dan berkata, sudah berakhir. Kemudian sebuah kilatan keemasan melesat melintasi lapangan. Bukan petir, melainkan meteor. Bukan, ternyata Vernon menggunakan semacam teleportasi. Dia mengeluarkan mantra substitusi dan membawanya tepat ke sisinya. Dia tertegun. Apa itu tadi? Dia hanya berkata, sihir. Itu teknik baru yang dia kembangkan bersama keluarganya. Ternyata cukup berguna, dan ini saat yang tepat untuk menggunakannya. Itu memungkinkannya mengganti apapun yang memiliki berat yang sama persis. Dia bertanya bagaimana Vernon tahu berat badannya yang tepat. Vernon menjawab bahwa semuanya tercatat di daftar siswa akademi. Dia tertawa, mengatakan batu itu pasti sangat berat. Mereka hampir menyerang lagi, tetapi adegan itu terputus tepat sebelum mereka melakukannya. Dia langsung berkata bahwa dia harus menghapus catatan siswa itu nanti. Tetapi untuk saat ini, saatnya untuk menangani pertarungan ini. Dia menyuruh Vernon mundur dan menyerang lawan. Dia memintanya untuk setidaknya menahan diri dari Carlos yang menyebalkan sementara dia menghadapi Alia. Saat itu, sebuah lingkaran sihir muncul di dekat Vernon. Dia senang. Akhirnya, pria itu menggunakan apa yang sebenarnya dia ketahui. Carlos berspesialisasi dalam sihir petir, dan salah satu teknik khasnya adalah menciptakan bola yang melepaskan beberapa sambaran petir, yang mereka sebut multicasting. Mantra itu adalah salah satu alasan mengapa dia mendapat peringkat tinggi di departemen. Dan sekarang Vernon akhirnya bisa menguji sesuatu untuk melihat apakah itu berhasil. Dia membanting tongkatnya ke tanah dan mulai bernyanyi dalam bahasa asing. Carlos melakukan hal yang sama, bergumam dengan nada mistis yang aneh. Tiba-tiba, semua orang merasa ada yang janggal. Seseorang meneriakkan nama Vernon. Ia baru saja tersambar petir tepat di kepala. Asap di mana-mana. Itu sudah kedua kalinya ia terpanggang. Tetapi tentu saja, ia baik-baik saja. Carlos tak percaya. Bagaimana mungkin seluruh mantra petir itu bisa diblokir? Di tanah, ada sebuah benda. Jelas sesuatu yang ia gunakan, mungkin sangat mahal, jenis benda yang hanya ia mampu beli. Vernon menjelaskan bahwa benda itu bisa menyimpan energi. Ia hanya melakukan beberapa penyesuaian dan ternyata benda itu bekerja dengan sangat baik. Setelah ia menyempurnakannya sedikit, ia berencana untuk menjualnya di toko-toko. Carlos mengatakan artefak itu curang. Namun Vernon menjawab, tidak ada yang namanya curang atau cortis di medan perang. Ini pertarungan sungguhan. Lalu ia memanggil Luina. Carlos berbalik khawatir pada Alia, tetapi Verdin sudah memberi perintah untuk menghabisinya. Mata biru cerah Lina berkilat saat ia mendaratkan pukulan telak. Di dekatnya, dua siswa teratas, mungkin nomor 1 dan 2, sedang menonton. Sang pangeran, Ledger, si pirang, berkomentar bahwa hanya tersisa 4 orang sekarang. Alan, siswa peringkat 1, mengatakan yang benar-benar menarik baginya adalah bagaimana Vernon menghalangi Carlos Lightning. Ledger mengakui ia tidak tahu banyak tentang Vernon. Ia sudah lama bersembunyi. Tetapi sekarang setelah ia bekerja sama dengan Burf, akan sulit untuk merahasiakan kekuatannya. Ia kurang beruntung bekerja sama dengan seseorang yang begitu terobsesi dengan nilai. Ia pasti harus bekerja keras untuk mengimbanginya. Ia benar-benar perlu menjaga dirinya sendiri. Tempat ini penuh dengan orang-orang yang mencoba merebut tempatnya di puncak. Dan benar saja, dari belakang, lebih banyak siswa bermunculan. Sayangnya mereka semua hanyalah karakter latar belakang yang akan hancur. Bahkan tidak ada gunanya menunjukkan kekalahan mereka. Awalnya, sepertinya mereka akan melawan Ludger, tetapi dia berbalik dan berkata akan membawa semua orang dengan selamat ke tujuan akhir dengan satu syarat. Mereka harus bekerja sama dan mengalahkan Embu Luina dan Fernand Villenberg. Bab selanjutnya dibuka dengan monster yang teriris. Fernand mengatakan mereka semakin dekat ke tujuan, tetapi makhluk-makhluk terus bermunculan. Luina bersorak, berpikir mereka mungkin akan menjadi yang pertama selesai. Dia sibuk mengumpulkan darah dari salah satu monster dan bertanya apakah itu benar-benar diperlukan. Dia menjelaskan darah troll sangat berguna untuk membuat banyak ramuan. Luina bilang dia sudah tahu itu. Tapi ayolah, dengan berapa banyak uang yang dia miliki, barang itu pada dasarnya hanya uang receh, tapi tentu saja, dia serakah. Baginya, uang adalah uang, berapapun jumlahnya. Luina mengeluh dan dia mengingatkannya. Berkat pola pikir itu, dia berhasil membelinya. Luina pergi dengan marah,
mengatakan dia sudah muak. Dia menggodanya bahwa dia kedengarannya sangat ingin tetap berada di puncak peringkat. Dia mengakuinya. Ada alasan yang sangat spesifik mengapa dia harus berada di puncak. Tiba-tiba, dia bilang dia merasakan seseorang mendekat. Sebenarnya, bukan hanya seseorang, cukup banyak orang. Seketika, mereka terkepung, sihir mulai berterbangan, batu-batu berhamburan di udara. Dia mengangkat penghalang dan mengiris beberapa penyerang pertama. Apa-apaan ini? Semuanya terjadi begitu cepat. Seseorang menyerang Luino langsung dengan pedang. Dan tahukah kau? Itu Alain Donuts, orang yang sama yang sudah dikalahkan oleh Ainte. Sekarang giliran Luino untuk menjatuhkannya. Mereka bertukar pukulan dalam pertarungan yang bersih, tetapi benturannya membuat keduanya terpental mundur. Mereka berhasil mendarat dengan baik dan seperti biasa. Dia bersemangat. Mereka segera saling menyerang lagi. Luino mengaktifkan auranya dan menyuruhnya untuk melakukannya. Namun, dia tetap diam dan terus bertarung. Bentrokan pedang yang kuat lagi, tetapi kemudian sebuah gerakan aneh membelah segalanya. Dan tiba-tiba, penyihir lain muncul. Api di tangannya. Tunggu sebentar. Itu bukan sembarang penyihir. Penyihir. Bukankah orang itu peringkat kedua? Ludger? Tapi sebelum apapun terjadi, gelombang energi gelap menyapu seluruh lapangan, langsung menuju ke arahnya. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu siapa yang melemparkannya. Pertarungan ini jadi terlalu kacau. Pria pirang itu tersenyum. Oh, tentu saja, anak kita, Vernon, menganggap semuanya serius. Dia melemparkan api dan batu kemana-mana sekarang. Sebuah ledakan besar terjadi tepat di depan kerumunan siswa. Orang yang satunya mengeluh dia hanya mencoba menguji Vernon untuk melihat bagaimana reaksinya. Tidak perlu mengerahkan seluruh tenaga dan menguapkan semuanya. Dia bilang upaya seperti itu sama sekali tidak seperti Vernon. Tetapi Vernon hanya menjawab bahwa kali ini dia ingin memastikan mereka finish di posisi pertama. Pria itu tersenyum dan berkata itu memalukan karena mereka tidak bisa benar-benar menang. Mereka tidak bisa menyelesaikan ini dengan damai. Tetapi jika mereka bertarung sekarang, tidak ada tim yang akan bisa menyelesaikannya. Jadi, bagaimana dengan ini? Biarkan Vernon dan Luina mengambil posisi pertama, dan mereka akan puas dengan posisi kedua. Dengan begitu, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Sepertinya Vernon akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dan dia benar-benar melakukannya. Pada dasarnya, dia mempermalukan pria itu, mengatakan kepadanya bahwa sayangnya, mereka harus menunggu sampai lain kali. Pria itu jelas menyadari maksudnya. Saat itu juga, Vernon melemparkan portal besar di bawah semua orang. Sebuah lingkaran sihir besar muncul saat tanah terbelah. Dia menghancurkan seluruh hutan. Pada saat yang sama, dia melemparkan penghalang di sekelilingnya dan Luina. Ternyata mereka telah memasang jebakan ini sebelumnya, tetapi saat itu sudah terlambat. Semua orang terkurung di dalam kepompong batu. Vernon memanggilnya, memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Tunggu, apakah mereka benar-benar akan pergi begitu saja? Tidak mungkin berakhir semudah itu, sederhana itu. Tapi memang begitu. Kepala sekolah memberi selamat kepada semua orang dan mengumumkan peringkat. Juara pertama, Luina Berv, Vern, dan Vellenberg. Dua lainnya bergulat di posisi kedua dan benar-benar kalah telak. Vernon memuji Luina atas hasil tersebut. Dia mengaku tidak menyangka mereka akan menang. Dia pikir itu tidak adil karena mereka tidak melawan yang terkuat. Tetapi profesor itu mengatakan itu tidak masalah. Pada akhirnya, mereka tetap menang. Profesor mengumumkan akhir resmi dan mengingatkan semua orang untuk tidak berkeliaran. Pada saat itu, Luina bertanya tentang seorang Armenia. Dia menjelaskan bahwa dia melihatnya malam sebelumnya. Dia sedang berlatih dan menemukan sesuatu yang menarik. Dia menggambarkannya persis seperti Vernon menggambarkannya ketika dia pertama kali melihatnya menari pedang. Tiba-tiba, Vernon menutupi wajahnya dengan tangan. Awalnya, sepertinya dia hanya bingung karena bagaimanapun juga, dia telah mencoba memenangkan hati Lua. Tapi sekarang, dia jelas terpesona oleh keterampilan pedang pria lain. Tapi tidak, bukan itu. Ini ada hubungannya dengan ramalan itu. Bagian lain darinya baru saja terungkap. Rupanya, Aryan mengulurkan tangannya dan meminta Luina untuk menjadi kesatrianya. Tetapi dia menolak. Kini, Vernon tak bisa memahami apa yang terjadi. Bahkan ramalannya pun berantakan. Teksnya terbalik. Ia bahkan tak bisa membacanya dengan benar. Sesuatu yang apokaliptik akan datang, dan sepertinya seorang Aryan menjadi targetnya. Namun seorang ksatria wanita, berdiri di depannya. Dan kini ceritanya berubah. Masa depan seharusnya tidak seperti ini. A bertanya apa yang ia pikir sedang ia lakukan, dan ia menjawab, hari ini aku akan menjadi ksatriamu, seperti yang kau minta. Ia bilang ia dilahirkan untuk menghunus pedang dan menghancurkan musuh para bangsawan. Lalu, ia berlari ke depan untuk menghadapi iblis itu. Vernon tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Dan tampaknya ia berakhir dalam kondisi yang buruk setelah pertempuran. Visi baru tentang masa depan ini kini terasa lengkap. Rasanya seperti kita melangkah ke cerita yang sama sekali berbeda. Ia terbangun di rumah sakit dengan Ainte tersenyum di sampingnya. Hanya bersyukur ia selamat. Tapi para pria pirang itu berhasil menghancurkan bajingan-bajingan yang mencoba menyakitinya dan menghancurkan masa depan keluarga Burka. Dan sepertinya dia benar-benar marah pada tipe bajingan kaya tertentu. Hanya ada satu orang yang mungkin bajingan kaya itu sendiri. Bajingan itu. Tiba-tiba, seseorang memanggil Vern lagi. Para profesor dan Luina bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia hanya berdiri di sana,
benar-benar melamun. Dia menjawab bahwa dia hanya sedikit kelelahan, tapi dia baik-baik saja. Sementara profesor mulai berbicara tentang membawanya ke ruang perawatan, dia lebih fokus pada fakta bahwa dia akhirnya tahu mengapa seorang Aryan akan menganggapnya sebagai musuh. Yang tidak bisa dia pahami adalah mengapa ramalan itu berubah, dan mengapa semuanya sekarang tampaknya berputar di sekitar Luina. Yang lebih aneh lagi adalah rasanya apapun yang akan datang akan segera terjadi. Artinya iblis Andromeus akan segera muncul. Dan sejujurnya, bukankah bajingan itu terlihat seperti ayahnya dengan wajah lelah yang sama? Bab selanjutnya. A memuji anak kita karena berhasil meraih juara pertama. Dan anak itu langsung masuk ke kereta sambil berkata dia kelelahan. Dia sudah memikirkan itu dan pemandu Malius, Iblis 72. Astaga, angka yang sulit diingat. Makhluk itu berubah menjadi berwujud manusia. Tapi ada ular kecil di lengannya. Berapapun buku yang dibaca anak kita, hanya itu informasi yang bisa dia temukan tentang bajingan itu. Yang masuk akal. Sungguh, dia muncul saat perang 1000 tahun yang lalu. Jadi, bagaimana mungkin ada informasi detail tentang orang aneh itu? Semua makhluk itu telah dimusnahkan oleh Kaisar pertama dan belum terlihat lagi sejak itu. Meski begitu, dia relatif tenang. Bibi akan mengurus orang itu, jadi itu bukan urusannya. Masalah sebenarnya adalah sepertinya Lena akan terluka dalam semua ini. Dan sekarang dia bertanya-tanya, haruskah dia memberitahu Lena apa yang akan terjadi padanya? Dia mencoba mengungkitnya, tetapi yang dilakukan Lena hanya bertanya apakah dia sudah gila. Dia bertanya, "Hei, apa kau percaya pada iblis?" Itu malah membuatnya semakin bingung. Dia mendesaknya untuk memberikan jawaban yang jujur, dan akhirnya Lena berkata, "Ya, dia percaya." Lagi pula, seluruh bangsa ini dibangun untuk melawan iblis di masa lalu. Lalu dia bertanya apa pendapatnya tentang gagasan bahwa iblis masih ada. Dan tentu saja, dia sekali lagi bertanya apakah kepalanya terbentur dan benar-benar kehilangan kendali. Sekarang dia duduk di sana mencoba mencari tahu apa yang mungkin bisa meyakinkan gadis ini ketika sebuah ide muncul. Dalam sebulan, dalam salah satu sesi latihan malam itu, A akan mengalahkan Calbunder, yang terkuat kedua. Dan sejak saat itu, tak ada yang bisa menandingi Ainte. Tapi yang kalah dalam kasus ini tidak hanya kalah dalam pertarungan. Tidak. Ini lebih buruk. Rasanya kehormatan dan kedudukan mereka di mata keluarga juga hancur. Si rambut merah menyadari bahwa dia salah menilai A. Dia pikir anak itu akan menyedihkan, tapi dia salah besar. Rasa frustrasi yang membara itu akhirnya mendorong Calbunder ke batas, dan akhirnya dia dirasuki iblis. Dan saat itulah makhluk-makhluk itu mulai muncul. Jika anak kita bisa memanfaatkan momen itu untuk membujuknya, mungkin itu kesempatan yang sempurna. Adegan berikutnya, kita beralih ke teman hantu kecil In yang mengatakan untuk tidak mempercayai kedua keluarga itu yang semakin dekat. Satu-satunya yang bisa mendampinginya di masa lalu selalu keluarga Burch. Ternyata anak kita sudah tahu tentang obrolan singkat hantu itu. Apa-apaan ini? Dia sudah mendapatkan hampir semua informasi yang dibutuhkannya untuk menjalankan rencananya, tetapi masih ada beberapa bagian yang hilang. Dia tahu bagian-bagian itu akan muncul pada akhirnya, tetapi kali ini butuh waktu lama dan sepertinya dia harus memenuhi semacam syarat terlebih dahulu. Apapun artinya itu. Adegan kemudian beralih ke adik kamarnya, merenungkan semua yang terjadi. Bagaimana anak kita mendapatkan juara pertama bersama gadis Burch. Hantu itu bilang itu semua berkat dia berasal dari keluarga baik-baik. Mustahil si Vellenberg itu bisa membantu. Bajingan itu hanya peduli dengan uang. Tapi A menjelaskan bahwa saat ini keluarga Vellenberg jauh lebih berpengaruh daripada keluarga Burch. Hantu itu menyalahkan dirinya sendiri, mengatakan itu semua karena dia mendukung bajingan-bajingan itu 1000 tahun yang lalu. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan menyuruh Tinta untuk meminta uang kepada anak Vellenberg itu. Pria pirang itu bingung, tetapi hantu itu bersikeras bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna, terutama karena Fernand tampaknya menyukainya. Hantu itu meyakinkan pria itu ingin membangun semacam hubungan dengan keluarga Armian, dan keluarga Vellenberg selalu menggunakan uang sebagai umpan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, sekarang yang bertanya-tanya, apakah Fernand hanya dekat dengannya karena hal lain? Keluarganya sudah hancur. Jadi apa yang bisa dia tawarkan? Hantu itu menyuruhnya untuk berhenti merendahkan dirinya seperti itu. Dia bilang alasannya tidak penting. Dia hanya yakin seorang Vellenberg akan bertindak seperti itu. Rupanya, mereka masih berperilaku persis sama seperti 1000 tahun yang lalu. Tapi si A yang malang berkata tidak mungkin anak kita akan melakukan hal seperti itu. Dia tampak seperti orang yang benar-benar baik. Pertama kali mereka bertemu, dia langsung memberinya gelar yang sangat tinggi hanya untuk membantunya. Tidak mungkin. Dia melihat pria itu dingin dan penuh perhitungan. Dia bilang meminta uang itu tidak terhormat, tetapi hantu itu mulai memarahinya, mengingatkannya bahwa bahkan kaisar pertama, yang luar biasa kuatnya, tidak seperti dirinya, membutuhkan bantuan. Jadi, lebih baik dia belajar mengemis dan mendapatkan uang dari keluarga Vellenberg. Lanjut ke adegan berikutnya. A hancur. Dia tidak sempat bertemu Vernon. A bilang Vernon pasti terlalu sibuk. Mereka harus mengurus serikat, para pedagang, dan melanjutkan studinya. Ainte hanya meminta mereka menjelaskan satu hal. Dia bukan sembarang orang. Dia Ainte. Tapi Vernon menjawab bahwa dia terlalu sibuk dan menyuruhnya kembali lagi nanti. Jadi A berbalik. Apa yang bisa dia lakukan? Dia datang jauh-jauh untuk meminta uang. Dan sekarang dia pergi dengan tangan kosong,
merasa benar-benar terhina. Tapi Vernon mengawasi dari jendela. Dia merasa aneh. Dia bahkan belum memberikan umpan yang cukup agar Ainte muncul seperti itu. Hyde masuk dan bilang dia sudah mengirim anak itu pergi. Lalu bertanya kenapa Vernon mendorongnya padahal beberapa hari yang lalu dia bilang mau lebih dekat dengannya. Vernon bilang itu karena aneh dia datang begitu tiba-tiba. Semua orang yang mencari keluarga Vellenberg biasanya punya alasan yang jelas. Dia tahu kenapa Ing datang, dan itulah kenapa dia semakin curiga. Tidaklah normal bagi orang seperti dia untuk bertindak sejauh itu, hanya untuk meminta uang. Itulah kenapa dia mengusirnya. Dia punya firasat Ing datang untuk meminta bantuan, meskipun dia tidak mau. Dan untuk saat ini, lebih baik tidak menawarkan apapun kecuali dia benar-benar percaya pada anak itu. Hyde berpikir dia terlalu banyak berpikir, membuang terlalu banyak daya otak pada keturunan keluarga yang jatuh itu. Tapi Vernon hanya bilang anak itu berbakat, dan dia yakin itu akan sepadan. Hyde setuju, tapi bilang aneh Vernon mengusirnya, kalau memang itu yang dia rasakan. Vernon menyuruh dia untuk berhenti mengeluh dan pergi saja ke gudang keluarga untuk mengambil beberapa elisir. Sepertinya itulah yang akan dia berikan pada Hyde. Katanya itu berisiko. Jika mereka menyerahkan salah satu ramuan super langka itu dan tidak berhasil, mereka akan rugi. Namun, Vernon bilang kalau ramuan termahal tidak berhasil, mereka akan membuat yang lebih mahal lagi. Di dunia ini, kalau belum berhasil, itu artinya uangnya belum cukup. Kembali di kamar A, hantu kecil itu agak terkejut dengan keberaniannya. Maksudku, mereka bahkan tidak mengirim anak laki-laki itu sendiri. Hanya seorang pelayan. Setidaknya mereka mengirim surat permintaan maaf. Dia bilang ingin melihatnya karena isinya biasanya cukup sopan. Anak laki-laki kami selalu menyebut dirinya sebagai seseorang di surat itu, yang pada dasarnya berarti seseorang yang lebih berpengalaman, dan itu benar-benar membuat hantu itu kesal. Tapi yang benar-benar menarik perhatian Ent adalah hadiahnya. Dia langsung memeriksanya. Itu adalah ramuan yang diresapi roh burung suci, dan sempurna untuk gaya pedang Armenia. Saat itu juga, In bilang kalau Vern memang hebat. Meskipun tidak memberinya uang, ia tetap menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Meskipun ia terharu, ia mengatakan bahwa ia selalu mengenal Vern dan bersikap baik. Kini ia lebih bertekad dari sebelumnya untuk terus bekerja keras dan memenuhi harapan Vern. Di bab selanjutnya, Vernon bertanya bagaimana hasilnya dan Hyde mengatakan A dengan mudah mengalahkan Vincal Bunder. Meskipun Von memiliki teknik pedang yang sedikit lebih maju, aura A sungguh luar biasa. Vernon bertanya apakah itu berkat eliksir yang ia kirim dan Hyde mengatakan itu mungkin sedikit membantu. Namun, dilihat dari senyum Vern, Hyde mengatakan sepertinya akan menang dengan atau tanpa eliksir itu. Vern hanya menjawab bahwa itu sesuatu yang tidak akan pernah kita ketahui. Yang terpenting adalah, seperti yang dikatakan ramalan, Von telah dikalahkan dan sekarang ia akan dirasuki oleh iblis. Ia memberitahu Hyde untuk mengawasi Von Calbun dengan saksama dan mencari tahu apa yang sedang direncanakannya. Ia perlu tahu kapan dan bagaimana orang ini akan menghubungi iblis itu. Dia juga bilang untuk selalu mengawasi kemana dia pergi, dengan siapa dia berinteraksi, dan apa yang dia bicarakan. Hyde sepertinya tidak terlalu tertarik, tetapi Vernon bersikeras dia perlu tahu semua yang dilakukan Von. Hari-hari berlalu dan Vernon segera menerima kabar terbaru tentang segalanya. Mulai dari kapan Von pergi ke kamar mandi hingga kapan dia berlatih di setiap kelas yang dia ikuti dan dengan siapa dia berbicara. 2 minggu telah berlalu sejak dimulainya seluruh operasi pengawasan ini dan masih belum ada kabar. Vern yakin ada yang salah. Menurut garis waktu ramalan, iblis seharusnya mulai muncul dan kehancuran seharusnya dimulai. Sepertinya Hyde yang malas bekerja atau mungkin detail ramalan tentang kerasukan itu salah. Ramalan itu menyatakan bahwa setelah dikalahkan oleh A, Von akan marah besar dan menghadapinya lagi saat ujian tengah tahun. Tapi hasilnya sudah diputuskan. A yang diajar oleh Roh Garner akan benar-benar mengalahkannya. Dan benar saja, dia mengalahkannya, membuat orang itu pingsan di tanah. Namun, yang tidak disadari Wedding adalah energi iblis aneh mulai merasuki tubuh Vernon. Tiba-tiba, Vernon terbangun. Hari sudah pagi. Rupanya, ia tidur semalaman dan memimpikan seluruh ramalan itu. Kali ini, tidak seperti sebelumnya, ketika penglihatan itu datang langsung kepadanya. Lebih seperti mimpi. Namun, sepertinya ia akhirnya tahu persis kapan Von akan dirasuki saat ujian tengah tahun setelah dikalahkan oleh Ainte. Dan inilah kejutannya. Ujian itu, ya, hari ini. Ramalan sialan itu mengejutkannya. Ia tidak menyangka akan terjadi sekarang. Hyde masuk dan mengatakan bahwa akhirnya ia bangun pagi dan sudah waktunya sarapan. Namun kemudian ia melihat Vern menyimpan banyak barang di portalnya, termasuk perisai yang tampak seperti Zelda, dan bertanya apa yang terjadi. Vern bilang ia akan menonton pertarungan tahun pertama dan mungkin butuh bantuan. Jadi sebaiknya Hyde ikut, tapi tidak mungkin. Hyde menolak. Ternyata dia dipanggil ke wilayah Duk dan Vernon hanya menerimanya, sambil berkata, tidak apa-apa, dia akan membawa orang lain. Hyde merasa aneh. Dia tahu Vernon tidak punya teman di akademi ini. Vernon bersikeras, mengklaim bahwa dia difitnah. Dia punya teman. Baiklah, lihat, teman-teman yang dia beli dengan uang. Luina, yang sekarang bingung, ingin tahu intinya begini. Vernon bilang dia butuh pendamping untuk mengambil ramuan. Vernon tidak terlalu senang. Bilangnya sekarang waktunya ujian, tapi kemudian dia bilang butuh sedikit bantuan karena dia disponsori. Begitu Vernon menawarkan untuk mengurangi utangnya, dia langsung bilang mau ikut. Ketika dia bertanya kemana mereka pergi,
Vernon bilang ke Pegunungan Utara. Dia bilang anak-anak kelas 1 sedang ujian tengah tahun, jadi pergi ke sana rasanya hampir gila. Dia memperingatkan Vernon kalau mereka ikut ujian, mereka berdua bisa dikeluarkan. Tapi kemudian dia tersadar, kalau Vernon diizinkan masuk ke area itu, pasti dia sudah menyuap seseorang. Dia hanya tersenyum, bilang kalau para profesor itu ternyata fleksibel. Tapi tiba-tiba, Vernon bilang dia mau kembali ke asrama. Vernon bilang dia harus cepat kembali. Mereka tidak akan ketahuan. Ksatria macam apa yang mengingkari janjinya? Katanya. Vernon bilang bukan itu maksudnya. Dia baru saja lupa membawa pedang kecilnya. Vernon menyuruhnya segera bergerak. Katanya dia akan datang sambil melompat-lompat dan bernyanyi sepanjang jalan. Jelas, mereka harus berada di tempat itu, termasuk di antara mereka yang hadir, untuk menyaksikan semuanya berlangsung. Dan di sanalah mereka. Vernon mengingatkannya bahwa dia telah menyuap profesor itu agar mengizinkan mereka masuk, tetapi mereka tetap tidak boleh ketahuan. Dia langsung menegurnya, mengatakan bahwa dia tahu ini curang dan salah, dan melakukan semua itu hanya memperburuk keadaan. Vernon mengatakan bahwa dia anak yang baik dan akan memeriksa kemana mereka harus pergi. Dia samar-samar mengingat lokasi dari peta. Disitulah pertarungan Ing terjadi. Dan akhirnya, dia berhadapan dengan Finn, yang berubah menjadi iblis dengan orang yang tepat di sampingnya. Dia memanggilnya untuk ikut dengannya. Dia masih fokus pada bagaimana dia bisa mendapatkan peta lengkap di seluruh area ujian. Jelas, bajingan itu membayar mahal kepada profesor itu. Dia menyuruhnya berhenti mengeluh dan bergegas, tetapi kemudian ada sesuatu yang terasa aneh. Luna bertanya apakah itu bukan suara monster barusan. Vernon langsung merasakan sesuatu yang aneh juga. Dia bilang mereka perlu membantu anak-anak kelas 1. Bajingan itu menyuruhnya menunggu, tetapi dia langsung berlari mendahului. Dia berteriak balik bahwa seseorang pingsan, tetapi sepertinya mereka mengaktifkan mantra pertahanan, jadi mereka berhasil selamat. Masalahnya, apapun yang menyebabkan ini aneh, makhluk-makhluk di wilayah ini biasanya tidak seagresif itu. Vernon tidak percaya. Ini sudah dimulai. Dan lagi, raungan mengerikan itu bergema di antara pepohonan. Luina bertanya, apa yang terjadi di depan mereka? Mengapa seluruh hutan meledak? Lalu dia bertanya, di mana mereka? Ketika dia melirik ke samping, sesuatu mendekat dan seorang orc mason datang. Tapi Luina tidak ragu. Dia menebas lengan orc itu hingga hancur, membuat bongkahan batu itu berterbangan ke tanah. Tapi makhluk itu terus maju dan dia bingung. Dia baru saja memotong lengan orc itu. Mengapa tidak berhenti? Kemudian bongkahan batu mulai berterbangan. Jangan khawatir, seorang Raja Wang sendiri sedang melemparkan batu-batu besar ke punggungnya. Monster itu terus menyerang. Lebih banyak batu menghantam dadanya membentuk barikade. Lena berhasil melesat melewatinya, melompat dari pohon dan menghindari serangan lain di udara. Ia mendarat di samping Vernon. Bingung? Bertanya apa yang sedang terjadi. Vernon menjelaskan bahwa itu adalah makhluk yang mengamuk. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak akan merasakan sakit apapun. Monster seperti ini berada di level yang sama sekali berbeda dari monster-monster biasanya. Dan ia terobsesi membunuh apapun yang hidup yang dilihatnya. Ia ingin tahu alasannya. Dan tentu saja, Vernon sudah punya ide. Itu karena ramalan dan semua yang akan datang. Sementara para profesor sibuk menangani monster-monster itu, Von akan menyerang In. Jelas, Ing harus berjuang melawan seseorang sekuat itu. Tapi seperti dalam cerita apapun, sang protagonis membangkitkan kekuatan baru dan akhirnya menang dengan mudah. Lena menyuruh Vernon berhenti tertawa dan menjawabnya. Monster apa itu? Dia hanya mengangkat tongkatnya dan menyuruhnya tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia akan mengurus bajingan itu dulu. Kita melihat peta mulai hancur. Apakah ramalan itu terurai? Apakah dia mengubah masa depan? Siapa tahu, seseorang jatuh ke tanah, babak belur, memanggil seorang Armenia. Si rambut merah malang itu sudah dikalahkan. Dia menyuruh A untuk tidak berbalik, bahwa ini belum berakhir. Tapi A hanya menyuruhnya untuk menerimanya. Selesai, dia dikalahkan lagi. Sejelas kata-kata itu membuat anak laki-laki itu tertegun. Dia ingat pria pirang itu, mungkin ayahnya atau mungkin temannya, mengatakan bahwa jelas dia berharap terlalu banyak padanya. Dia sudah gagal memenuhi harapan sang pangeran dan sekarang akan dipermalukan oleh ayahnya sekali lagi. Kalau terus begini, dia akan kehilangan tempatnya di keluarga. Dia harus memenangkan pertarungan ini entah bagaimana caranya. Kali ini, dia harus mengalahkan seorang Armenia. Tiba-tiba, sebuah bayangan kabur datang menghampirinya. Dia menyerang, berteriak bahwa semuanya belum berakhir. Tapi ia berbalik sambil tersenyum sementara pria itu praktis meledak karena amarah. Tetap saja, yang dibutuhkan serangkaian serangan bersih dan dia ambruk seperti sampah ke tanah. Lucu sekali rasanya melihat betapa kerasnya orang ini berusaha meskipun dia sangat lemah. Dia sungguh memalukan menyerang dari belakang seperti itu. Sama sekali tidak terhormat. A berbalik dan pergi sementara rekan rohnya terus menyerangnya, memanggilnya cacing yang mencemarkan nama baik para ksatria. Kembali dengan duo dinamis kita. Sepertinya mereka baru saja menghabisi monster dan Luina berkata pada Vernon, tolong hentikan ramuan ini. Hutan ini terlalu berbahaya. Tapi Vernon berkata, ayolah, Luina, kau baru saja mengalahkan salah satu makhluk itu. Itu membuktikan aku bisa terus bertahan. Ia bertanya apakah Vernon sudah gila. Tapi Vernon melemparkan pertanyaan yang sama padanya. Ia mengatakan bahwa eliksir terlalu berharga. Lagi pula, meskipun makhluk-makhluk itu tak kenal ampun,
mereka akan mati pada akhirnya. Saat itulah ia bertanya, apakah Fernand tahu hal seperti ini akan terjadi? Apakah itu sebabnya ia menyeretnya sebagai pengawal? Fernand berkata, tidak, jelas tidak. Dia tidak punya visi masa depan, kan? Luna masih belum yakin. Mengatakan ada sesuatu yang terasa aneh tentang semua ini, tetapi dia hanya mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ramuan itu terlalu penting, dan berlari sambil berteriak bahwa dia orang gila. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan seseorang tergeletak di tanah. Luna tampak bingung, bertanya-tanya apa hubungannya ini dengan ramuan itu. Tapi Vernon melihat rambut merah itu dan sudah tahu itu pecundang yang dipukuli. Luna menyuruhnya untuk tetap di tempat. Dia akan memeriksa siapa itu. Saat dia semakin dekat, dia melihat Von Chalbunder atau Chalbunder Finn. Entah nama apa yang dia gunakan kali ini. Dia bilang dia terlihat seperti kalah dalam perkelahian, tetapi dia baik-baik saja. Jadi, siapa yang melakukan ini padanya? Vernon bilang mereka harus pergi sekarang, tapi dia menolak. Dia bilang mereka tidak bisa meninggalkan seseorang tergeletak begitu saja. Saat dia berbicara, pria itu mulai bangkit di belakangnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di udara dan melangkah kembali. Bertanya aura aneh apa itu. Ia belum pernah merasakan hal seperti itu. Rasanya bukan aura yang sama seperti yang ia kenal. Fernandin mengatakan itu energi iblis. Saat itu, bajingan itu telah dirasuki. Yang aneh bagi Fernand adalah pria itu seharusnya membangkitkan kekuatan iblisnya tepat setelah dipukuli oleh Ainte. Tetapi sekarang sepertinya targetnya telah berubah. Ada yang aneh. Iblis itu bahkan mulai menguasai tubuh Chalbun sepenuhnya. Dan meskipun Lua tampak bingung, Fernand tahu hanya dengan menatap mata pria itu, sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dilakukan. Di sisi lain, ia masih ingin menaklukkannya. Fernand hanya menepuk bahu Lu dan menyuruhnya berbalik selama 10 menit. Ketika ia berbalik kembali, bertanya apa, Lu sudah menghilang. Dan tepat pada saat itu, Chalbunder menyerbu pedangnya, siap menyerang. Ia berteriak padanya untuk tenang, mengatakan itu dia. Itu Burf, tapi bukan. Itu bentrokan kekuatan gelap yang dahsyat. Pedang kecilnya melawan pedang besarnya dan ia segera menyadari bahwa pria itu kuat. Kalau terus begini, mustahil ia menang. Jadi, boom, ia mengaktifkan auranya. Pria itu terbanting telentang seperti orang tolol. Tapi di saat yang sama, ia sudah pulih, menyerangnya lagi. Ia berteriak untuk kembali tersadar, tapi pria itu kembali meraih pedangnya, mengayunkannya ke arahnya, dan ia terpaksa mundur sekali lagi. Pria itu benar-benar basah kuyup dalam aura terkutuk itu. Sementara ia di sana, bersinar dengan pedang kecilnya yang terang, pria itu menyerbu seperti anjing kelinci. Benturan, pedang beradu lagi, dan seluruh hutan bergetar karena ledakan itu. Ia berhasil mendarat, tapi segera menyadari ada yang salah. Energinya terkuras oleh kekuatan iblis itu. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan orang seperti ini? Dengan kecepatan seperti ini, ia akan kelelahan sebelum pria itu. Saat itulah Vernon tiba-tiba muncul, memanggil namanya. Chal berbalik, tetapi Lua hanya menginjak kepalanya dan melesat ke arah Vernon. Vernon menuntut untuk tahu kemana Chal pergi. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Chal menjawab bahwa berurusan dengan iblis tidaklah mudah. Mereka butuh rencana yang lebih baik. Vernon marah, menyebutnya memalukan karena Chal meninggalkannya seperti itu. Chal menjelaskan bahwa dia tidak melarikan diri. Chal sedang memasang jebakan untuk menghabisi iblis itu. Mereka hanya perlu menunggu sedetik lagi dan boom. Sebuah formasi batu meletus dari tanah, melontarkan Chalbun lurus ke atas membentuk lingkaran. Dari atas, rentetan panah api menghujani, membantingnya kembali ke tanah. Astaga! Apa itu combo petarung jalanan? Bahkan Lena pun berteriak padanya agar tidak berlebihan. Chalbun hampir membunuh orang itu. Vernon menyuruhnya untuk tenang. Dengan energi iblis seperti itu, Chalbun tidak akan mati semudah itu. Bahkan, Vernon harus melihat lebih dekat. Semua itu hanya membuatnya semakin marah. Lina mencoba mengatakan sesuatu yang dia sadari selama pertarungan, tetapi dia benar-benar mengabaikannya. Sebaliknya, dia bilang dia harus menggunakan ini. Dia mengeluarkan kristal raksasa. Yap. Pasti lebih banyak kekuatan yang didorong oleh uang itu. Lebih banyak api mulai berkumpul di sekitar si rambut merah. Sekarang dia menatap serius rusak. Api melahapnya dan akhirnya ia pingsan, terbakar dan kalah. Vernon menghela napas lega, mengatakan operasinya berhasil. Namun, Luya menunjukkan bahwa barang yang ia gunakan sangat mahal. Jadi, bukankah itu pemborosan besar? Ia setuju. Tetapi mengatakan barang-barang seperti itu memang seharusnya digunakan. Luya pikir itu berlebihan. Tetapi ia yakin, kau tidak bisa mengalahkan lawan yang dirasuki iblis semudah itu. Lagi pula, ia tahu pria terkutuk ini, Veron Chalbundrer, seharusnya menjadi salah satu pemain kunci dalam kehancuran dunia. Saat itulah ia tersadar. Dalam cerita, seorang Armanian seharusnya bertarung keras melawan pria ini dan membangkitkan kekuatan sejatinya melaluinya. Dan saat itulah kesadaran itu muncul. Tentu, Ing akan menjadi lebih kuat dari Luina di masa depan. Tapi saat ini, ketika ia baru mulai di akademi, Luina masih jauh lebih kuat darinya. Yang berarti Fernand tidak perlu menggunakan barang mahal itu sama sekali. Dia mungkin bisa mengatasinya sendiri. Seperti yang mungkin akan dilakukannya. Dia memukul Chalbunder, menyuruhnya untuk sadar. Yang bisa dipikirkan Chalbunder hanyalah berapa banyak uang yang telah dihabiskannya untuk kebodohan ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia kehilangan fokus dan perlu menenangkan diri. Tapi saat itu,
Calbunder mulai bangkit lagi. Tiba-tiba, dia menerjang untuk serangan lain. Tetapi dia terpelintir dan terhuyung-huyung seperti monyet gila. Dan Vernon, dia hanya meninju wajahnya. Berteriak, berapa banyak yang harus kuhabiskan untuk mengalahkan bajingan ini? Calibur jatuh pingsan, dipukuli dengan cara yang paling berantakan. Bab berikutnya, Calbunder terbangun, bertanya apakah itu benar-benar dia. Dia tidak percaya. Sesuatu seperti itu tidak mungkin nyata. Vernager berkata dengan datar, rekaman dari bola itu dengan jelas menunjukkan bahwa kau dirasuki iblis. Tidak ada yang bisa dipalsukan. Calbunderer terus bersikeras bahwa ia sama sekali tidak ingat pernah bertarung dengan Ainte Armen, atau apapun tentang pertarungan itu. Vernon hanya menjawab bahwa itu karena saat ia bertarung, ia sudah mulai kerasukan. Calbunder membantah dengan mengatakan ia bahkan tidak pernah berbicara dengan iblis, tidak pernah bertemu satupun. Jadi bagaimana mungkin ia kerasukan? Vernon mengatakan ia sedang tidak ingin menjelaskan dan hanya menyuruhnya menonton rekamannya. Ia terkena serangan itu tepat di kepala. Puluhan panah ajaib menembus tubuhmu dan pilar api meletus dari kakimu. Fakta bahwa kau masih berdiri di sini sekarang membuktikan kau dilindungi oleh energi iblis. Belum lagi, ia menambahkan, aku benci mengakuinya, tapi aku harus menghabiskan banyak barang mahal hanya untuk menghadapimu. Calbunder membalas, jika kau di sini hanya untuk mengeluh tentang harga barang yang harus kau gunakan, katakan saja, aku akan membayarnya. Namun Vernon menggunakan gaya dramatisnya, mengatakan trauma emosional dari pertarungan itu sangat besar. Dia membenarkan bahwa selama pertempuran, dia terus-menerus melihat nyawanya berkelebat di depan matanya. Calbunderer menyela, menyuruhnya untuk mengatakannya saja, dan Vernon mengeluarkan sebuah kontrak. Ya, kontrak semacam itu, yang kedengarannya seperti sesuatu yang akan dicoba oleh orang lain. Dia memberitahu Calbunderer bahwa semua ini bisa dilupakan jika dia menandatangani kontrak. Persis seperti kesepakatan di mana seseorang akhirnya bekerja sampai mati. Calbun seperti, apa-apaan ini? Apakah ini perbudakan atau semacamnya? Syarat-syaratnya terlalu berlebihan. Vernon mengatakan kepadanya untuk menghargai kebaikan seniornya. Dia mencoba menyelesaikan ini tanpa membuat kekacauan besar. Tetapi jika Calbun menolak, ya, sayangnya Vernon harus meneruskan video itu kepada para inkuisitor. Kelompok itu melayani langsung di bawah kaisar, dan tujuan mereka selalu adalah pemberantasan semua iblis. Dulu ketika iblis adalah ancaman terbesar dunia, para inkuisitor memegang kekuasaan absolut. Saat ini, dengan setan yang hampir punah, mereka lebih seperti organisasi seremonial. Namun, meskipun begitu, mereka masih memegang otoritas yang signifikan, dan Verna tahu persis orang macam apa mereka. Mereka mungkin telah kehilangan kekuatan, tetapi mereka masih menimbun barang langka yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka hanya menunggu alasan untuk kembali relevan. Jadi, saat iblis muncul, mereka akan bergegas ke sini untuk membunuh. Calbunderer bilang dia mengerti, tetapi dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan iblis-iblis ini. Ferdinand bilang dia tahu. Tetapi bukankah memalukan jika dia dikeluarkan dari akademi karena rekaman itu? Bayangkan saja rumor tentang rumah Markus Calbunderer begitu orang-orang mulai mengatakan putranya membuat perjanjian dengan iblis. Jelas, itu menyegel kesepakatan. Kontrak ditandatangani. Vernon menyatakan bahwa mulai sekarang, Calbunderer berada di bawah asuhannya. Beberapa saat kemudian, seseorang bertanya apakah benar-benar tidak apa-apa untuk menyelesaikan masalah dengan cara ini. Itu Luina. Dia pikir mereka harus memberitahu para profesor. Ini terlalu berisiko, tetapi Vernin bilang ini belum saat yang tepat. Berdasarkan reaksi Calbun, ia yakin bahwa Calbun tidak pernah berniat dimanipulasi, diubah, atau dirasuki iblis. Yang perlu mereka fokuskan sekarang adalah seseorang di dalam akademi memiliki kekuatan untuk membuat itu saja yang terjadi. Dan jika insiden ini diketahui publik, siapapun dalangnya akan bersembunyi, sehingga semakin sulit untuk menangkap pelaku sebenarnya. Lena segera menyadari apa yang direncanakan Vernon. Dia akan menyelidikinya sendiri. Yang tidak ia mengerti adalah mengapa targetnya adalah siswa. Vernon berkata mungkin karena akademi ini dipenuhi orang-orang yang akan mengguncang masa depan. Menghancurkan tempat ini sama saja dengan menghancurkan masa depan dunia itu sendiri. Dan Lena mengerti. Jika memang begitu, maka jika Vernon membutuhkan bantuan untuk membasmi Demens, ia hanya perlu menghubunginya. Vernon pun bersemangat. Akhirnya, ia bisa meminta bantuannya tanpa harus menawarkan pengampunan utang. Tak lama kemudian, ia akan menyadari bahwa itu adalah janji terbodoh yang bisa ia buat. Dengan semua kekacauan yang terjadi, ujian tengah tahun resmi dibatalkan. Namun, para siswa tetap harus dievaluasi. Jadi, semua ujian praktik diganti dengan ujian tertulis. Di akademi ini, ujian praktik biasanya yang paling dihargai. Tapi tentu saja, selalu ada kutu buku yang menghabiskan seharian berkubang dalam buku. Saat ini, para ahli pedang itu harus bekerja keras dan benar-benar belajar. Anak pirang itu sedang asyik membaca buku ketika Alma angkat bicara, mengatakan ia sedang mencoba memahami apa yang terjadi. Aneh, ketika anak laki-laki itu menyerangnya, ia yakin anak itu mengeluarkan energi iblis atau sesuatu yang mirip dengannya. Tapi siapapun atau apapun iblis itu pada akhirnya tidak pernah muncul sepenuhnya. A bilang mungkin ia melebih-lebihkan. Mungkin itu bukan iblis sama sekali. Tapi Almond bersikeras itu mustahil. Ia tahu energi itu dan menyuruh Almond untuk mulai mempersiapkan diri karena iblis itu pasti akan muncul lagi. Lebih buruk lagi, ia bilang Almond yakin ia akan menjadi salah satu target. A bertanya,
Kenapa aku? Alma menjawab seolah-olah sudah jelas. Dialah yang membawa roh orang yang memusnahkan semua iblis di masa lalu. Langkah pertama, mereka untuk menguasai dunia adalah memusnahkan pasukan dan garis keturunan. Karena itulah mulai sekarang, sebaiknya ia tidak lengah, bahkan sedetik pun. Sementara itu, di aula pendeta, Fernand ada di sana sambil memegangi kepalanya yang kesakitan. Dan sejujurnya, tak seorang pun tahu kenapa. Hyde bertanya, ada apa? Ah, ini dia. Lebih banyak pesan dari masa depan. Rupanya, ujian berikutnya akan melibatkan keterampilan bertahan hidup. Para siswa akan diturunkan ke hutan selatan selama seminggu penuh. Fernand tampaknya tahu persis hutan mana yang mereka bicarakan, dan ia pikir itu sempurna karena mengandung ramuan spiritual tertentu. Tunggu. Plot twist, ternyata yang disebut ramuan spiritual itu sebenarnya jebakan. Ramuan itu melucuti semua perlindunganmu. Potong ketidak memasuki gua. Sesuatu. Mungkin sebuah suara bertanya apakah ini tempatnya dan memperingatkan bahwa jika ia tidak benar-benar berniat menemukannya, ia tidak akan pernah menemukannya. Baiklah. Ia terus berjalan dan akhirnya menemukannya. Bam! Ia berhadapan langsung dengan seekor naga. Ketika seekor binatang spiritual runtuh, ia mengungkapkan sebuah tambang mitil. Semua mengatakan tidak boleh meninggalkan apapun. Tapi jujur saja, Fernand mungkin akan mendapatkan semuanya. Mithril adalah manusia logam yang diberkati, dan itu satu-satunya material yang memungkinkan jiwa hidup di dalamnya. Itulah sebabnya jiwa kaisar ada di dalam pedang. Fernand melihat semua ini dan sekarang kepalanya terasa sakit. Dia berusaha memahami gagasan tentang logam yang dapat menyimpan jiwa. Dan saat dia mendapatkannya, dia sangat menginginkannya. Rupanya, Lua juga dipanggil. Dia mengerang. Terakhir kali itu ramuan, sekarang menjadi herba. Dia mencoba menepisnya, mengatakan bahwa itu bercanda. Tapi kali ini, itu asli. Dia bersumpah itu sesuatu yang berharga. Dia tidak perlu khawatir tentang kelasnya. Dia sudah menyiapkan banyak alasan untuk para profesor agar dia bisa ikut dengannya. Dia bahkan menawarkan untuk mengurangi utang keluarganya. Namun, dia menolak. Tapi satu hal yang tak bisa ia lakukan adalah membolos kelas, apalagi seminggu penuh hanya untuk hal bodoh seperti ramuan spiritual. Ia menghela napas dan berkata, baiklah, kalau dia tidak datang, dia akan mengundang orang lain. Saat itu juga, pintu terbuka. Sebuah suara berkata sudah lama ia tak bertemu Fernand dan mengucapkan selamat kepadanya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Jais Fiennes. Ia melangkah masuk, bersinar dan murni, dan juga mengucapkan berkat mana kepadanya. Jelas, ia di sini untuk berbicara dengan Fernand. Ia ingin tahu bagaimana kehidupan di akademi memperlakukannya. Lina langsung bertanya apakah mereka dekat. Fernand menyeringai, mengatakan ia terdengar terkejut, dan Jace menambahkan bahwa itu masuk akal mengingat sifat hubungan mereka. Lena berkata itu terasa tidak tepat. Lagi pula, Jace ini adalah santo dari gereja naga. Bagaimana mungkin seorang santo dari ordo religius dan pria paling rakus di sekolah bisa berteman seperti ini? Jace mengatakan ia mungkin tidak mengerti karena ia bukan penyihir. Gereja Dewa Naga awalnya menyembah naga yang memberikan sihir kepada umat manusia. Tetapi seiring waktu, pemujaan mereka bergeser. Sekarang mereka memuja manusia itu sendiri. Karena itu, gereja terus tumbuh lebih kuat dan sekarang pada dasarnya menjadi penyihir Arun. Organisasi. Itulah sebabnya siapapun yang ingin menjadi archmage harus diakui oleh gereja mereka. Lena menyuruhnya untuk berhenti bicara. Dia sudah tahu semua itu. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa dia dan Fernand begitu dekat. Dan sekarang semuanya mulai masuk akal. Jace menjelaskan bahwa organisasi yang bergantung pada penyihir pasti membutuhkan banyak uang. Dan Fernand Finberg kebetulan adalah orang yang paling mendukung mereka. Artefak gereja yang tak terhitung jumlahnya tercipta berkat investasi dari orang itu. Itulah sebabnya gereja dan Fernand sangat terhubung. Saat mereka berdua mengobrol, Luna mulai menyadari sekali lagi bahwa bajingan ini menyelesaikan segalanya dengan uang. Dan sekarang dia bertanya-tanya bagaimana Jace bisa dianggap sebagai orang suci. Jace dengan lembut memintanya untuk mengurangi kata-kata kasarnya. Mereka tidak bisa menolak bantuan Vellenberg, kan? Ketika dia melihat Jace semakin marah, dia bilang dia hanya bercanda. Tetapi Jace sudah pergi, mengatakan dia sekarang sepenuhnya memahami hubungan antara mereka berdua. Dia memintanya untuk menunggu. Mereka baru saja bertemu, tetapi Fern bilang dia tidak akan terlibat dalam semua ini. Jace melambaikan tangan, mengatakan mereka akan segera bicara lagi. Dia memberkatinya dengan mana dan menutup pintu. Semua orang aneh di ruangan mengalihkan perhatian mereka ke Fernand, ingin tahu mengapa mereka dipanggil. Anak kita langsung ke intinya. Dia butuh bantuan mengumpulkan beberapa herba. Jai bilang herba spiritual memang menarik, tapi Fernand sebaiknya tidak usah berpikir macam-macam. Dia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Yang sebenarnya ingin diketahui Judge adalah mengapa Fern melakukan semua ini di hari pelatihan. Dengan kemampuan yang dimiliki Fern, dia bisa dengan mudah pergi sekarang dan mengumpulkan semuanya sendiri. Fern menjawab bahwa jika semudah itu, dia pasti sudah melakukannya. Sayangnya, dia tidak tahu lokasi persisnya. Secara teori, ramalan itu memberikan petunjuk yang cukup atau berbicara tentang sebuah danau besar di hutan yang sangat luas. Dan bukan hanya itu, ada 7 danau di hutan selatan. Fern telah memasukkan mana ke dasar danau, mencoba menemukan reaksi berbasis mana yang terkait dengan herba,
Tetapi sejauh ini belum berhasil. Ini adalah jenis gua tersembunyi yang tidak dapat dideteksi dari luar. Kita benar-benar harus tersandung ke dalamnya. Judge mencatat bahwa tes bertahan hidup berikutnya akan berlangsung tepat di area itu dan menjelajahi tempat seperti itu tanpa terdeteksi tidaklah mudah. Fern berkata jangan khawatir. Dia mendaftarkan dirinya tahun ini sebagai asisten ujian. Jais bingung. Bagaimana mungkin dia, anak kelas 2, akan bertindak sebagai staf pendukung untuk anak kelas 1? Tentu dia lebih tua. Tetapi dia tidak begitu memenuhi syarat. Bagaimana dia meyakinkan akademi untuk mengizinkannya masuk? Jangan bilang padanya bahwa itu adalah instruktur God, orang yang selalu menghentikan setiap rencana jahat. Tunggu, dia bahkan tidak mengatakannya. Kan? Tentu saja, dia menyuapnya. Bajingan sialan. Judge bilang dia sudah tahu bagaimana pedagang itu menyelesaikan sesuatu. Dan hei, jika Fern terlibat dalam hal ini, bayar saja dia dengan jumlah yang tepat dan Judge akan ikut juga. Kontrak di tangan. Dan boom, hari ujiannya tiba. Alma bilang mereka perlu membahas rencananya sekali lagi. Mereka di sini untuk menemukan ramuan spiritual yang tersembunyi di salah satu gua. Yap, Alma tahu segalanya. Dia menyuruh A untuk membuatnya tampak seperti kebetulan. Cukup berkeliling saja dan dia akan membimbingnya dari sana. Tapi ia sudah menyadari bahwa Fernand juga berkeliaran di dekat sini. Alma memperingatkannya untuk berhati-hati. Sial itu mungkin ingin merampok semua koin yang dimilikinya. Tapi tidak berdiri di sana seperti anak anjing yang penasaran. Kenapa semua orang begitu tertarik pada Vernon? Baiklah. Karena dia kaya, sialan, dan lihat dia sudah memanggil Fernand dengan penuh semangat. Tepat saat itu, Profesor memanggil semua orang untuk bersiap. Agak kecewa karena dia tidak sempat berbicara dengannya. Kemudian kamera mengarah ke tanah di mana kita melihat orang-orangan sawah mengenakan pakaian Fernand. Anak kita menggigit jarinya dan jatuh di atas orang-orangan sawah. Dan boom, sebuah Vernon 2.0 muncul dari sana. Rupanya, hanya itu yang Jais lakukan. Ia dengan santai memberitahu Vernon untuk tidak khawatir. Ia sudah sering menggunakan kekuatan ini sebelumnya. Bahkan, ia pernah menipu Paus. Vernon merasa sangat sulit mempercayainya. Paus adalah salah satu penyihir terkuat yang masih hidup. Judge mengakui, tentu, itu hanya berhasil beberapa jam, tidak untuk jangka panjang. Tapi hei, selama Paus tertipu, itu berhasil dengan sangat baik. Vernon mengabaikannya dan berkata, itu cukup bagus. Jika teknik itu cukup kuat untuk menipu penyihir legendaris, itu akan berhasil untuk rencananya. Tidak heran si bajingan berambut merah itu adalah salah satu yang terkuat di gereja naga. Tapi kemudian suara iblis memotong dan bertanya ada apa dengan sihir gereja ini karena sihir awalnya berasal dari iblis. Dan ketika makhluk ini berani mengucapkan hujatan seperti itu, perang antara gereja dan para monster dimulai. Yang Fern pertanyakan sekarang adalah apakah Judge di masa depan akan menjadi salah satu sekutu Judge menyuruhnya kembali paling cepat 5 jam. Saat itulah mantranya akan hilang. Fernand berterima kasih padanya dan pergi keluar dan bam, kami kembali di dekat A. Anak kita tahu bahwa satu-satunya danau di wilayah ini adalah Danau Faron. Dan sekarang giliran orang lain. Yap, coba tebak siapa yang berdiri di depannya lagi? Charles Bunderer. Serius? Orang ini lagi? Tidak terkejut. Si rambut merah yang hanya pernah dipukuli telah kembali. Dia bahkan bertanya, hei, bilang kau di sini lagi hanya untuk dihajar. Kau sadar kau tidak punya kesempatan. Kan? Claire tahu itu benar. Tetapi jelas seseorang yang memaksanya datang ke sini. Ketika dia bertanya mengapa, Vernon hanya menjawab bahwa dia jelas tidak mengerti situasinya. Dengan nada membengkok, Charles Bunderer mengatakan dia masih menolak untuk menerima kekalahan. Dia di sini untuk satu pertarungan lagi. Dia hanya bingung. Tidak cukup dihentikan 2 kali. Kau hancur dengan satu pukulan? Tapi Charles Bunderer berteriak padanya untuk menghentikannya. Dia tidak peduli jika dia kalah ratusan atau bahkan puluhan ribu kali. Dia akan terus menantang Ing sampai dia mendapatkan kembali kehormatannya. Alma terkesan. Setidaknya pria itu punya semangat. Dia punya nyali untuk terus maju. Dia bahkan menyenggol A. Bertanya apakah dia tidak menyadari betapa besar kebanggaan yang dimiliki si rambut merah ini setiap malam. Mungkin dia harus menerima tantangannya. Sebuah desahan dan berkata, baiklah, sayang sekali ujian hari ini tidak melibatkan duel. Charles Bonder mengatakan itu tidak penting. Dia tidak di sini untuk ujian sekolah. Dia di sini untuk memperjuangkan kehormatannya. Bahkan roh pedang berteriak agar A melanjutkannya. Dia tidak bisa lari dari ini. Orang ini ingin memulihkan martabatnya. Dia pantas mendapatkan kesempatan untuk menang. Alma dan pedang terus menekannya sementara A jelas-jelas kehilangan kesabaran. Vernon, yang ia pikir sudah menuju ke gua, ternyata hanya mengintai di dekatnya. Mengamati segalanya. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Yah, ini mengulur waktu yang kubutuhkan. Tepat sekali. Sementara itu, Vernon pergi untuk mengurus urusan yang lebih penting. Di danau, ia melihat penghalang sudah terpasang. Penghalang yang begitu kuat sehingga bahkan jika ia menggali lubang atau meledakkan kawah, tak seorang pun akan mendengar atau melihat apapun di dalamnya. Akhirnya tiba saatnya. Waktunya untuk menggunakan mantra yang sudah lama ingin ia coba. Ia harus menemukan mitil itu sebelum Ing muncul. Itulah sebabnya ia menyiapkan pemanggilan khusus saat itu juga. Ia mengucapkannya, bangkitlah, hambaku. Dasar dari sihir ini adalah mengumpulkan setiap teknik yang berguna dan fondasi bagi seorang pedagang yang menghasilkan uang dalam jumlah yang tak masuk akal. Bagaimana hubungannya dengan memanggil golem? Siapa tahu, tapi boom, itu dia, berdiri tegak. Dan mulai sekarang,
Namanya James. Baiklah, James, ayo kita mulai. Kita punya banyak mithril untuk digali. Sementara itu, kembali ke A. Calbunderer masih menghalangi jalannya. Mengatakan dia tidak akan membiarkannya lewat sampai dia dikalahkan. A kelelahan. Si rambut merah sudah dipukuli dan sekarang berpegangan erat di kaki A seperti putri dalam drama. Hanya memohon padanya, demi segalanya, tolong berhenti bertingkah seperti anak kecil. Tetapi Calbunderer mengerang bahwa dia juga tidak ingin melakukan ini. Sayangnya, dia tahu betul apa yang terjadi jika dia tidak mematuhi Vernon. Ketika mendengar itu, dia bingung dan menyuruhnya mengulanginya. Dan Calbunderer berkata dengan senyum palsu bahwa dia sangat menikmati melakukan ini. Faktanya, itulah yang ingin dia lakukan. Dia suka berinteraksi dengan orang-orang yang menghancurkan harga dirinya dan menghancurkan masa depannya. Itulah mengapa akan sangat bagus jika terus maju dan mengalahkannya lagi. Saat itu, Aka langsung membentak dan menendangnya sambil bertanya anak aneh macam apa ini. Chounder terpental, mendarat telungkup, lalu berdiri tegak, berkata, "Ya, aku memang aneh." Tapi A sudah pergi. Calbunderer memeriksa waktu dan mengingatnya. Vernon hanya meminta waktu 1 jam. Sepertinya dia berhasil mengulur waktu A selama 1 jam 10 menit. Astaga, sungguh melelahkan. Dan bahkan setelah semua itu, Alman masih mengomelinya, mengatakan seharusnya dia tidak mengabaikan tekad seorang satria seperti itu. A hanya menjawab bahwa peraturan dengan jelas mengatakan mereka tidak diizinkan bertarung selama pelatihan ini. Lagi pula, dialah yang menyuruhnya datang ke gua ini sejak awal. Dia penasaran ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Alma menyuruhnya untuk santai. Apapun yang ada di sana bukanlah sesuatu yang bisa dicuri. Sebentar lagi, dia akan mendapatkannya. Ada sesuatu yang sangat langka di dalamnya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Yang harus dia lakukan hanyalah melihat ke bawah sana. Dan ketika dia melihat, ekspresi Bibi berubah. Ada ramuan spiritual yang dia cari. Tapi jauh di dalam gua, seseorang sudah merayakannya. Yap, anak kita, Vernon, bersama golem kepercayaannya sedang mengumpulkan semua mithril. A bilang senang mereka menemukan ramuan itu. Tapi bagaimana mereka bisa menambang semua ini dengan naga berkeliaran? Alma bilang dia juga tidak menyangka naga laut akan muncul sekarang. Tapi hei, mereka sudah di sini, jadi sekarang mereka harus menghadapinya. A bertanya apakah dia berharap dia akan menyerangnya. Alma mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin berakhir sebagai makan siang, silakan saja. Dia perlu memahami makhluk seperti itu jauh di atas levelnya saat ini. Tapi tepat pada saat itu, sebuah batu kecil mengenai naga itu. Matanya perlahan berputar dan menatap mereka. Lalu batu itu terangkat. Alma langsung menyadari keadaan menjadi jauh lebih buruk. Tapi bukankah dia hanya berdiri di sana dengan keyakinan penuh? Sekarang setelah naga itu bangun, itu akan seperti di video yang membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik untuk pemirsanya. Aktifkan bel kecil yang nakal itu dan aku